Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Christian Channel. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita dengar debat ini dan mari kita terus mendukung mereka di dalam doa. Semoga video ini memberkati kita dan mencerdaskan kita. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus itu hamba Tuhan, bro. Iya, siapa bilang dia hambanya Allah? Tuhan itu Allah, bro. Allah dari mana? Allah itu karangannya Muhammad. Gimana kamu? Iya, berarti kamu setuju Yesus hamba Tuhan, oke? Betul, Sepakat? betul. Iya, bukan Tuhan, sepakat? Bukan Tuhan kalau dalam kata Tuhan di situ ditujukan ke Bapa, betul? Iya, sepakat ya. Yesus bukan Tuhan, Kalau tapi kata dia Tuhan hamba ditujukan Tuhan. ke Bapa, iya betul. Iya, Yesus bukan Tuhan, oke? Sepakat? Kalau kata Tuhan ditujukan ke Bapa, betul. Dengerin nih para karesteng nih, Yesus. Yesus. Enggak nyambung ya. ya. Enggak nyambung ya. Bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Bukan Kita Tuhan, sendiri kalau kata Tuhan ditujukan ke Bapa, iya betul. Dikatakan Yesus itu hamba Tuhan. Tadi terus? jelas loh. Yesus Iya. hamba Tuhan. Iya. Kenapa bisa jadi Tuhan dia? Ya memang dia Tuhan juga. Ya Allah, Tuhan Ya, juga. ketawa kan? Orang Muhammad aja rob aja kamu nggak lucu gimana? Yesus hamba Tuhan, bro. Itu di kitabku jelas loh. Iya betul itu betul. Iya. Terus ya di mana udah, Yesus hamba Allah di mana? tempatkan dia pada tempatnya. Jangan Udah di tempatnya diangkat itu, jadi udah di Tuhan. tempatnya. Oten kan menyebut dia sebagai Tuhan. Coba saya Memang tanya kamu. betul Yesus Tuhan kamu Tuhan di siapa? mana? Saya tanya Tuhan kamu siapa? Yesus. Yesus. Di mana datanya? Yesus Tuhan. Banyak itu di Bible bertaburan. Satu sebutkan. Satu Oh, aja. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 17 ayat 3. 13 ayat 13. Yang 17 ayat 3 gimana? Kenapa? 17 ayat 3. Pengakuan dari Yesus sendiri. Engkau apa? Enggak ada yang salah di situ. Yang salah itu otak kalian. Kalian bilang Yesus hamba Allah. Allah aja karangan Muhammad. Yang benar hamba Tuhan. Yang Yesus bilang Yesus hamba bukan hamba Tuhan. Tuhan siapa? Yang bilang Yesus hamba Iya, Allah itu yang iya. gila gimana? Nah, clear kan? Yesus itu hamba loh, hamba. Tahu hamba kan? Iya, betul. Budak. Iya, budak. Makanya terus? jangan kamu angkat jadi Tuhan. Salah itu. Yesus juga Tuhan gimana? Wah, Kamu berdebat-debat Tuhan terus di juga. situ. Muhammad itu rob nggak? Muhammad. Ya, main Saya keren. Yesus dulu. Yesus. Deal ya. Ditanya balik kalau Yesus apa meninggal ya? langsung kasihan kayak gitu. Deal. Yesus hamba Tuhan. Jangan kau angkat jadi Gini, Tuhan. Salah. coba Abdullah gini. Muhammad itu rob bukan? Bukan. Bukan. Berarti pernyataan Yusuf PI yang mengatakan Muhammad itu rob, dia sesat Yusuf PI. Salah. Wah, Yusuf PI sesat. Coba katakan dulu. Salah. Katakan dulu, bilang. Kurang tepat ya, kurang tepat. Salah. Berarti Yusuf Kurang PI tepat. sesat. Bukan sesat, bro. Wah. Kurang tepat. Pernyataan Saya tidak bilang Ya, sesat. Dia meninggal. salah. Orang salah belum tentu langsung sesat. meninggal dunia. Yang sesat itu, yang sesat tau nggak? Orang Yang sesat kafir. itu yang Orang ngaku-ngaku kafir. bahwasannya Yesus menubuatkan nabi kayak Muhammad. Gimana kamu itu? Saya bilang benar tadi. Para Kamu gak kripto. nyambung-nyambung. Lihat coba lihat nih pengakuan dari Dia tidak berbicara dari kecuali orang PII. tidak berbicara dari dirinya sendiri, Kau melainkan dari kemana-mana, kau jangan muter-muter kemana-mana. Lihat nih loh, pengakuan ini dari inimu. Ya, saya Nih. bilang kan mereka kurang Coba tepat. sebentar dulu nih. Salah. Coba kamu dengarkan ini. Coba kamu dengarkan nih. Nih. Selanjutnya, Iya, saya saya tahu. untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Berarti sesat. Berarti sesat. Jadi Muhammad roh kalian bukan? Jadi Muhammad roh kalian enggak? Nah, Nah, satu bilang bukan, satu bilang iya. Satu bilang roh, satu bilang bukan. Yusuf PI bilang Dia salah, Muhammad roh. Aduh, roh kalian aja nggak jelas. enggak, kita clear tadi. Yesus bukan hamba. Yesus itu hamba, budak. Memang Tuhan. betul Yesus itu hamba di Iya. dalam Bible kok. Gimana? Ya, clear ya, dengerin ya penonton ya. Hmm. Yesus yang itu yang budak menyatakan Tuhan. Yesus bukan hamba Tuhan siapa? Ah, Yang halu itu kamu bilang Yesus hamba Allah, itu yang halu. Allah itu Tuhan orang Arab.
Oh, kalian bikin jadi Tuhan di Kalau di Bible. Islam, Yesus itu hamba Allah, bro. Di Kalau mana? ini Di mana ada Abdullah. Yesus dalam Quran? Hah? Di Quran di mana terjemahan. ada Yesus? Di terjemahan Quran Di Barat. terjemahan Al-Quran. Di terjemahan itu Kamu Al-Quran buka juga. terjemahan Barat. Isa itu diterjemahkan Yesus, bro. Ini makanya kita bilang, jadi Al-Quran itu memfitnah nabi-nabi orang Israel. Nabi-nabi orang Israel dibilang Tuhannya orang Tuhan negeri Mekah. Yesus itu sama dengan Nabi Isa, bro. Oke, Ya. sekarang kalau kamu sama-samain sebentar. Isa tinggal di mana memang dia menurut Al-Quran? Apa? Pernah Apa? hidup di mana? Hidup di Timur Tengah, Yerusalem. Mana ayatnya? Mana Ayatnya. ayatnya? Ya nggak perlu lah, yang penting No, berarti ngarang bebas. Nggak perlu ayat. Kalau diskusi itu, kalau nggak pakai Quran, Quranmu dibuang aja ke tong sampah. Kurang ditanya. Menurut kamu kan bilang bahwasanya Isa itu Yesus, betul? ya menurut kamu sama nggak? Ya enggak lah, orang Isa aja karangan orang Arab kok. Kenapa ada Maksud gereja saya Isa tuh Al-Masih? gini loh, gini. Kenapa ada Sebenarnya gereja Isa Al-Masih? gini. Coba, gini loh. Kenapa dengar, ada dengar, gereja Isa dengar, Al-Masih? Abdullah. Pelan-pelan dengar. Kenapa ada Gini loh. gereja Isa Al-Masih? Kenapa ada Coba gereja kamu Isa dengerin Al-Masih? saya. Dengerin biar gantian kita Ha, bicara. bisa jawab. Dengerin ya. Gini, dengerin. Kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Kalau seandainya kalian itu ngurus agama kalian sendiri, nggak ngais-ngais dari Bible, nggak ngemis-ngemis di kitabnya orang Kristen, saya nggak Siapa akan yang buat komen begini. Siapa yang ngemis? No. Siapa yang ngemis? Kamu nggak tahu apa yang dilakukan Abdul Somad? Kamu, nama Tuhan kamu, Roh Kudus itu dari mana? Nah, ini lompat kemana-mana. Tunjukkan. Kamu tahu nggak apa yang Di dilakukan kitab Abdul asli Somad? kamu. Kamu tahu nggak apa Di yang kitab dilakukan asli Abdul kamu. Somad? Nama Tuhan kamu nggak ada Roh Aduh, Kudus. ini orang malah lompat kemana-mana. Yang Ambil saya dari tanya, Al-Quran, kamu bro. kan bilang, Contek dari Al-Quran. kamu kan bilang, di Roh mana Kudus. kami mengemis-ngemis, betul? Roh Kudus itu dari mana? Udah, kau dibawa saja. Siapa Orang yang ditanya apa, dijawab apa? Jawab apa? Mengaitkan dirinya dengan Kristen. Nggak akan saya buka komal begini buat apa? Ini kerjaan Ustadz kalian, Abdul Somad, Ulangan 18 ayat 18. Apalagi bahas Kidung Agung, di situ tertulis Muhammad. Ah, itu kan kerjaan kalian. Kalian fitnah lagi Isa di dalam Al-Quran sebagai Yesus. Ini kerjaan kalian. Giliran dijawab, marah, ngamuk, bikin fitnah. Nekat yang nyata. Yuk, silakan. Yuk. Ini dari tadi naik. Padahal saya coba saya tes ya, apakah dia Kristen atau Islam. Oke. R. Sitinja. Ya. Oke, terpental ya. Teman-teman Kristen, tolong jangan mengajukan permintaan naik dulu ya, teman-teman ya. Sekali lagi, teman-teman Kristen, tolong jangan mengajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik ada Dana Kaget. Yuk, Dana Kaget. Silakan. Dana Kaget. Muslim, Bang? Oke, kita naikkan kembali ya. Ada Masjid. Oke, Masjid. Ya, silakan Masjid. Oke, terpental lagi. Ya. Jadi teman-teman sekalian ya, di dalam ajaran agama Islam, sekali lagi teman-teman ya, ini background saya adalah tentang dua orang ini ya, Abdul Somad dan juga Ustadz Tasik Ngaji ya. Apa yang dilakukan oleh dua orang ini ya, di mana Abdul Somad berdusta dan juga Tasik Ngaji juga berdusta. Tolong sampaikan kepada kedua orang ini, saya tantang untuk berdiskusi. Yuk silakan, jangan kejang-kejang di bawah. Ya, yuk silakan. Silakan. King of Kings. Ya, King of Kings, silakan nyalakan kamera. Muslim, Bang. Gue Kristen, Bang. Ini Bang, kok suaranya ini kurang ini ya Bang, kurang jernih ya Bang? Kurang jernih. Ya, kalau biasa pakai mic yang biasa itu Bang, itu lebih bagus suaranya. Earphone yang biasa Bang pakai itu.
Iya, silakan Dharma. Pecah. Bagus kok, iya bagus. Iya Dharma, selamat siang. Saudara Dharma. Siang, Bang. Ya, Siang. silakan nyalakan kamera. Saya Kristen, Bang. Oke, baik. Saya kasih turun dulu ya. Saya kasih turun. Iya, teman-teman Kristen, sekali lagi ya teman-teman ya, tolong kerjasamanya kepada teman-teman Kristen untuk tidak atau jangan mengajukan permintaan naik ya. Sekali lagi, teman-teman Kristen, tolong jangan mengajukan permintaan naik. Yuk. Ada saudara RM. Ya, selamat siang saudara RM. Halo Bang, Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. gini aja Bang, Oke, saya turunkan dulu ya. Saya turunkan dulu. kalau mau debat, Oke, kita kasih naik lagi kesempatan. Kirek. Oke, Kirek. Ya, Kirek, silakan nyalakan kamera. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Halo? Halo? Macet, tidak bisa bicara. Iya, saya tahu teman-teman, saya tahu ini berat ya. Begini, walau bagaimanapun, ya apapun yang kalian usahakan, tidak akan bisa membendung, tidak akan bisa menutup-nutupi fakta atau isi dari ajaran agama Islam, teman-teman ya. Jadi janganlah kalian berusaha sedemikian rupa untuk menggagalkan. Jangan ya. Nggak bisa teman-teman. Kalian mau jungkir balik pun nggak akan bisa gitu loh. Saya sudah bilang kalau teman-teman muslim mendapati bahwa saya fitnah, kalian nggak perlu capek-capek bikin laporan, nggak perlu capek-capek. Saya lompat dari Monas. Yuk, saya bisa buktikan gitu loh. Ini saya bertanggung jawab dengan apa yang ada di background saya. Saya itu bertanggung jawab, bukan asal-asal cuap-cuap. Ayo silakan yuk. Saya bertanggung jawab setiap apa yang saya ucapkan. Ya, silakan. Saya berikan kesempatan kepada kalian. Jangan grogi. Kalau naik kemari, jangan grogi ya. Coba kalau naik kemari itu persiapkan diri kalian ya untuk berbicara. Belajar ngomong dulu. Jangan langsung kalian saya ajak ngomong langsung terdiam. Langsung kayak nggak ada suaranya ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Meti NDR. Ya, silakan nyalakan kamera Meti NDR. Ya, halo Bu Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Muslim. Bukan Bang, Kristen. Ya, ada apa? Mau naik ada apa? Nggak, saya ngefans aja sama Abang. Ya, Ya, apakah mau mengisi acara? Enggak Bang, semangat aja ya Bang. Hanya bilang seperti itu? Iya, kasih semangat aja buat Abang biar ini ya tahu kebenarannya lah yang lain. Lalu? Halo? Ya, lalu? Lalu apa? Halo? Oke, baik ya, saya kasih turun ya. Iya teman-teman ya, kalau teman-teman bisa saya ajak kerjasama, tolong ya teman-teman ya. Jangan mengajukan permintaan naik. Di sini saya mengundang yang muslim ya teman-teman ya. Berikan kesempatan kepada yang muslim untuk naik kemari ya. Saya tidak tahu apakah setiap saya bicara itu selalu ada orang masuk baru yang nggak dengar atau bagaimana, saya juga nggak ngerti teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada oke, naik. Bang, kok Ya. saya dinaikin? Saya lagi ini, waduh, satu kehormatan teh naik sama Bang Edis. Saya Kristen Bang, saya lagi bilang jangan naikin Kristen gitu Bang. Terima kasih Bang, Tuhan berkati. Iya, jadi teman-teman sekalian ya, teman-teman, tolong teman-teman, saya harus berapa kali ya mengatakannya. Kalau Anda Kristen, coba jangan mengajukan permintaan naik karena ketika saya ingin menaikkan, saya jadi terganggu begitu loh dengan
daftar antrian ini begitu banyak teman-teman. Ini ada 98 orang. Jadi kalau saya naikkan itu saya pengen dia pasti Islam gitu ketika saya naikkan. Ya teman-teman ya. Tolong kerjasamanya ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Nadia. Karena kalau ini begitu cepat gerak. Kadang-kadang ini saya pencet si Nadia tapi yang naik Alex. Salah. Karena kalau numpuk di situ jadi gerak terus dia yang mau saya naikkan itu. Oke teman-teman ya. Mohon pengertiannya. Ya silakan Alex. Halo saudara Alex. Halo. Oke ya, saya kasih turun lagi. Oke ya, sebentar ya. Oke, kita kasih naik ada Nadia. Oke, kita kasih naik Nadia. Ya, silakan Nadia. Halo Nadia. Oke, terpental lagi. Iya, teman-teman sekalian ya, gini aja. Gini aja teman-teman. Coba di antara teman-teman sebutkan di kolom komentar bahwa saya berkompeten, kemudian saya naikkan saya. Coba, kira-kira siapa yang harus saya naikkan? Karena banyak yang naik, tapi dia itu nggak tahu apa-apa begitu. Saya juga nggak pengen sebenarnya membuat agama Islam tuh di sini tiap hari tuh kayak babak belur gitu. Saya nggak mau bikin begitu. Saya mau ada orang Islam yang naik, tapi dia memiliki ilmu begitu. Coba sebutin di kolom komentar biar saya naikkan. Coba sebut mention di kolom komentar, ketik di kolom komentar, naikkan saya orang Islam berkompeten gitu. Coba silakan. Biar saya naikkan, yuk. Karena Abdul Somad berhari-hari ini, berminggu-minggu ini nggak nongol. Ya. Ini juga si Tasik Ngaji juga ya, jadi beritahukan teman-teman, beritahukan kepada kedua orang ini, Abdul Somad yang berbohong dan Ustadz Tasik Ngaji yang berbohong. Sampaikan kepada mereka, jangan gara-gara di dalam ajaran agama Islam itu dibolehkan berdusta dalam 3 hal, lalu dipraktekkan itu. Ya, ayo silakan yuk. Yuk silakan yang ustadz yuk. Saya berikan kalian kesempatan untuk naik kemari, yuk. Silakan yuk. Nih si Rijal motor lagi yang naik. Ya silakan Rijal, yuk silakan. Halo Rijal. Ya, halo. Ya gimana nih Rijal? Saya ini udah agak sedikit capek ini nyari orang Islam yang kalau diajak ngobrol tuh nyambung atau ngerti agama Islam lah. Kamu sudah mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Terus kenapa? Apalagi yang kamu permasalahkan Rijal? Rob kamu ada 2, terus kamu mempermasalahkan Kristen gimana? Coba yuk. Yes. Aku sudah keliling kemana-mana deh, ke komal-komal Kristen. Mencari orang-orang Kristen yang masih bisa menggunakan akal dan otaknya, Des. Sudah keliling kemana-mana. Maksudnya menggunakan akal dan otaknya gimana, Rijal? Agar bisa berdiskusi itu dengan baik dan benar. Aku berharap kau bisa menggunakan otak dan akalmu, Des. Itu penting sekali, apalagi dalam kita beragama, penting. Karena Islam mengatakan ketika otak Anda itu normal, tapi tidak Anda pakai, maka Anda seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk lagi daripada itu. Otakmu normal tapi kau tidak pakai, maka kau seperti hewan ternak, bahkan jangan lebih diulang-ulang lagi. Oke, saya udah nangkap Rijal. Oke. Gini belum Rijal. Sampai poinnya belum dapat, Des. Ya, terus Seluruh umat Islam mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah pemimpin, panutan. Tetapi bahasa Arabnya apa? ingat, Bahasa Arabnya apa? Iya, Rob tadi mengakui itu seluruh umat Islam, tapi Enggak semua orang Islam. Orang Islam masih bingung Muhammad itu rob atau enggak. Tadi saya tanya enggak katanya. Kemarin juga enggak. Tapi deh, seluruh syariat-syariat yang disampaikan oleh Nabi kami ikuti, kami lakukan. Disuruh sholat, kami sholat, zakat, kami zakat. Kami belajar, kami pelajari tentang Nabi kami. Dengar dulu. Ini kamu kalau ngomong terus nih gimana nih? Kamu udah belum ngomongnya kok boros banget sih? Ngomongnya udah belum? Ngomongnya sudah belum? Sudah. Belum, aku bilang. Nah, begini, seluruh kami mempelajari, mengikuti Nabi kami, tapi tidak satu pun dari umat Islam yang menyembah dan sujud lalu berdoa untuk Nabi kami.
Beda sekali dengan kalian, orang-orang yang menurut kami otaknya itu nggak dipakai. Kalian menuhankan Yesus, kemudian tak satu pun dari perbuatan baik Yesus yang kalian ikuti. Coba sebutkan satu contoh saja perbuatan baik yang kalian ikuti. Seharusnya kalian menuhankan Paulus, bukan Yesus. Oke, silakan kau jawab. Sudah bicaranya, udah? Sudah puas? Sudah puas. Oke. Gini Rijal ya. Saya cuman simpel aja Rijal. Coba kamu tadi mengatakan bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam, betul? Nah kan kok langsung meninggal gitu Rijal. Ini gimana? Kamu udah ngomong tadi semangat 45 kok langsung meninggal gimana? Rijal, coba pelan-pelan Rijal. Jangan boros-boros ngomongnya. Kalau saya nggak usah boros-boros, dengar Rijal. Kamu mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam, betul? Udah aku bilang tadi, Dis. Di bawah. Orang ditanya itu aja kau langsung muter-muter. Aduh, gimana sih Rijal nih, aduh. Ayo silakan. Ya, yang muslim ya, tolong. Kalau kalian mau naik, ya persiapkan diri kalian. Jangan kalian kalau naik itu kebingungan sendiri, seperti di atas nggak bisa ngomong lagi, gitu ya. Yuk, persiapkan diri kalian dengan baik. Yuk, kita ngobrol dengan bagus. Yuk, silakan yuk. Oke, naik muslim. Halo naik. Kan nggak bisa bicara lagi. Segitunya saya ini sangat menggetarkan orang Islam. Sampai datang itu nggak bisa ngomong. Iya, jadi memang begini teman-teman. Memang ajaran agama Islam itu kan gini. Jadi ada cerita gitu. Jadi menurut agama Islam, manusia itu didampingi oleh yang namanya korin. Korin itu artinya pendamping. Nah, pendampingnya itu adalah dari golongan setan atau jin begitu ya. Yang menggoda manusia, yang membisiki manusia untuk melakukan kejahatan begitu. Lalu Aisyah tuh nanya Aisyah itu, apakah termasuk juga engkau ya Rasulullah? Apakah engkau itu termasuk didampingi juga oleh korin itu? Nah, Muhammad bilang iya, tapi korin pendamping setan yang mendampingi Muhammad itu katanya Muhammad sudah masuk Islam. Ya kan? Jadi setan yang mendampingi Muhammad sudah masuk Islam, kata Muhammad. Nah, di dalam Injil, Yesus mengatakan bahwa iblis atau setan itu bapak segala dusta. Nah, Muhammad mengajarkan bahwa orang Islam itu boleh berdusta dalam 3 hal. Jadi saya nggak heran gitu loh, saya nggak heran. Kalau tasik ngaji berdusta, Abdul Somad berdusta, saya nggak heran. Gitu loh, karena memang di dalam ajaran agama Islam boleh berdusta dalam 3 hal. Ya silakan ya. Saya tahu ini nggak terbantahkan, saya tahu. Gitu. Yang saya katakan ini tidak akan bisa dibantah gitu. Kalau dipersekusi bisa. Kalau di penjarakan, nah bisa. Tapi kalau dibantah, makanya kalau Muslim naik ke sini kalian sudah lihat kan? Dia nggak bisa. Ada nggak kalian lihat di sini, ya? Yuk, silakan, yuk. Saya kasih kesempatan kalian, yuk. Naik, kita diskusi. Yuk, yang bagus, yuk, silakan. Saya cari satu Muslim yang dia mampu berbicara. Dari tadi dia nggak ngomong-ngomong. Bisu. Oke, Mama Inaya, Muslim? Muslim, Nis. Muslim. Bisakah Anda berdiskusi dengan baik? Bisa. Baik. Tapi kita aku mulai ya. Mau tanya dulu. Ntar dulu, aku mau nanya duluan. Oh, mau nanya dulu. Benarkah Edis ini memberitakan kebenaran? Iya, benar-benar kan yang saya beritakan. Ini tasik ngaji berdusta, Muhammad berdusta. Di mana bohongnya? Bohongnya di mana? Kalau memang Edis memberitakan beritakan di Indonesia. Ini saya beritakan di Indonesia gimana? Bagaimana? Maksud kamu ini tidak saya beritakan di Indonesia? Berarti kamu tidak yakin memberitakan kebenaran? Gimana? Kata siapa? Jadi kamu yang ngatur. Kata saya. Kalau benar kalau kata kamu ya nggak apa-apa lah. Kalau kata saya, yang saya sampaikan ini didengar oleh kamu di Indonesia, betul kan?
Artinya penyampaian saya ini sampai. Begitu. Sekarang kan sudah zaman media sosial, sudah zaman internet. Artinya apa? Artinya kita tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Betul? Tidak bisa. Ya udah sekarang nggak usah ke situ. Saya nggak mau ngobrol yang ini. Gini aja. Betul nggak di dalam ajaran agama Islam itu boleh berdusta dalam 3 hal? Pulang ke Indonesia. Betul atau tidak dalam agama Islam dibolehkan berdusta dalam 3 hal? Jihad fisabilillah. Jangan takut mati. Seperti Rasulullah yang berjihad Diracun. di perjuangan Islam. Diracun. Muhammad itu meninggalnya karena diracun sama perempuan. Kamu tidak takut memberitakan kebenaran tentang Muslim. Dengar, Muhammad meninggalnya karena diracun, betul? Jangan ke situ dulu. Pulang ke Indonesia. Kenapa kamu ketakutan begitu? Betul nggak Muhammad meninggal karena diracun? Buktikan kebenaranmu, pulang ke Indonesia. Mana-mana. Yang dibahas apa? Begini. Ini aku orang Madura, Des. Emang kenapa kalau orang Madura? Kalau orang Madura kenapa? Pulang kamu ke Indonesia. Aku membela Islam. Terus kalau orang Madura kenapa? Madura. Kalau Madura kenapa? Sekali asyhadu an la ilaha illallah. Tetap asyhadu an la ilaha illallah. Aku tidak takut mati. Kamu sekali Yesus, ayo tetap Yesus. Bertemu dengan aku. Ngapain? Mulutmu menebarkan fitnah. Fitnahnya di mana? Itu yang sudah mempelesetkan Al-Quran, mempelesetkan hadis. Di mana mempelesetkannya? Itu, ayo pulang ke Indonesia, tidak usah banyak. Yang mempelesetkannya di mana? Mempelesetkannya di mana? Aku tonton. Contohnya, Muhammad meninggal karena diracun perempuan, betul nggak? Ya, kamu diambil. Betul nggak? Muhammad meninggal karena diracun perempuan, betul nggak? Tidak usah begitu. Apa ketakutan? Betul nggak Muhammad menyuruh manusia minum kencing? Betul nggak? Kencingnya hewan. Kalau kamu memang kebenaran yang diberitakan, marah-marah terus. Dengan aku ayo. Mau betul adu kesakitan, tidak ayo. bahwasanya Muhammad menyuruh manusia minum kencing hewan? Ya, aku tidak mau argumen itu. Kalau debat marah, kalau debat ngancem, kalau debat kesurupan. Kalau debat kesurupan, nggak boleh begitu. Ya, ayo pulang ke Madura. Kalau debat jangan kesurupan. Aku tidak mau debat. Aku nantang kamu berduel. Berduel. Kalau berduel ini, kalau berduel orang seperti kamu itu, seperti kamu, saya pakai tangan kiri aja saya. Tangan kiri aja. Pakai ini. Masa kita bahas Muhammad, kamu larinya ke berduel? Karena kamu sudah tidak mampu lagi berargumen. Yang lain-lain aja, tidak seperti pendeta-pendeta yang sebenarnya. Karena kamu sudah tidak mampu berargumen, karena kamu sudah tidak mampu menjawab, lalu kamu stres, kesurupan. Kenapa sih kalau berduel kenapa? Orang kita mau diskusi kok berduel. Jangan berduel. Begini saja, kita duel pikiran nih, kita duel pikiran. Betul nggak Muhammad meninggal karena diracun perempuan? Apa yang keluar? Gimana? Betul tidak Muhammad matinya di tangan perempuan dan diracun, betul nggak? Iya, itu kan kamu kata-kata. Dengar nih. Tuhanmu kamu bukan tidak Yesus. percaya Muhammad bukan meninggal karena Yesus. diracun Tuhanmu wanita. adalah Dajjal. Bagaimana kamu ini? Coba kamu buktikan apakah saya melakukan fitnah. Gitu loh, jangan lari kemana-mana ya. Yang setiap malam kamu diutarakan dari mulutmu itu kan fitnah. Fitnahnya di mana? Ya, coba sebutkan fitnahnya di mana. Coba nih dengar. Dengar nih. Dan jangan lupa Nabi meninggal sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin dan Nabi meninggal sebagai syahid karena Nabi termakan racun tahun ke-7 ketika diundang dijemput di Khaybar. Orang Yahudi bertanya, namanya Fatimah binti Mishkam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya daging kambing mana yang kau paling suka? Tentu bila kita bertamu orang tanya, tuan baik, sahibul baik bertanya mana paling suka? Daging kambing paling suka kaki kambing bagian depan. Rupanya dia nak tanamkan racun sebanyak-banyaknya. Bisa kamu. Kita pakai senjata. Terus gimana saya fitnahnya? Mama Inaya. Kamu bisa pakai senjata Abdul Somad yang bikin Fitnahnya saya di mana? Coba sebutin.
Dengar. Nabimu itu yang namanya Muhammad meninggal di tangan perempuan Yahudi karena racun. Iya, kalau kamu tidak fitnah, kenapa kamu membahas Islam? Karena kalian bahas itu aja agamamu sendiri. Dengar dulu. Pertama, satu, tidak mampu berdiskusi. Itu satu. Kedua, kalau diskusi bawaannya kesurupan, kesetanan. Tadi kan kamu sudah kesurupan, kesetanan. Oh, karena ini jangan begitu. Untuk apa bilang begini, kami nyerah. Gini, kami nyerah, kami nggak mampu berdiskusi, kami nggak mampu membela nabi kami. Nabi kami memang menyuruh orang minum kencing onta. Gitu. Coba bilang. Coba sekarang saya tanya, betul nggak Muhammad nyuruh orang minum kencing onta? Bener nggak? Itu perbuatanmu. Kan. Baik, kita coba lagi ya. Nih, ini memang orang Islam nih banyak nggak tahu ajaran Muhammad. Makanya ketika saya buka forum begini, mereka terheran-heran dibilangnya saya fitnah. Lalu mereka marah-marah mengatakan saya orang Madura lah, saya orang ini lah, orang Ari lah. Apa hubungannya? Kita ini saudara sebangsa. Mau orang Madura, mau orang mana, kita saudara sebangsa. Kita itu saudara. Tidak ada kemana-mana. Masa nggak bisa jawab? Saya orang Madura. Ini nggak nyambung. Coba dari mana logikanya? Gara-gara nggak nyambung, langsung kamu jawab saya orang Madura. Gimana? Tidak ada Abdul itu membicarakan tentang Kristen, tidak ada. Oh, baik. Tidak ada Abdul Somad membicarakan Kristen. Oke, baik. Sebentar. Kamu bilang katanya Abdul Somad tidak membicarakan orang Kristen. Coba ya, dengarkan ini. Saya kalau ngomong tidak pernah saya itu fitnah-fitnah. Dengar ya. Coba nih, pasang telinga dulu. Dengar. Dipasang sudah. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka. Gimana Kristen Hai Musa. Ini yang dia bilang ulangan 18 ayat 18 itu apa? Kitabnya siapa? Itu yang dibicarakan Musa, bukan Kristen. Iya, tapi dia bicara di dalam ulangan 18 ayat 18. Itu kitabnya orang Kristen. Itu Musa yang dibicarakan. Sejarahnya Nabi. Iya, tetapi dia mengutip ulangan 18. Kamu tahu nggak ulangan 18 ayat 18 itu apa? Aku nggak mau. Nah, kan? Dengerin. Coba nih, saya ulang lagi nih. Saya ulang lagi nih. Tahu saya 18 ayat 18. Tuh. Pasal 18 ayat 18. Tuh. Ulangan 18 ayat 18 itu kitabnya orang Kristen. Ini kerjaan Ustadz kalian. Giliran dijawab kalian marah-marah. Saya orang Madura lah. Apa hubungannya? Teman-teman saya juga banyak orang Madura. Gus Wafi orang Madura. Masa gara-gara kalah debat saya orang Madura? Gak nyambung nih orang nih. Bukan gak nyambung. Coba bener nggak Muhammad nyuruh orang minum kencing onta? Bener nggak? Ngempet-ngempet di negeri orang. Dengar, betul atau tidak? Siapa namamu sih? Inaya. Betul ataukah tidak bahwasanya Muhammad menyuruh orang minum kencing hewan? Benar atau salah? Kalau Nabi Muhammad menyuruh tentang minum kencing hewan, itu berarti ada hikmahnya. Nah, terus di mana saya fitnahnya? Yang fitnah di mana saya? Kamu diambil jeleknya. Itu ajaran apa? Kok jelek? Yang bilang jelek siapa? Justru saya mendukung orang Islam minum air kencing hewan, kencing onta. Malah kalian yang bilang itu katanya jelek. Gimana? Makanya rumah sakit Islam, karena kalian tiap hari gembar-gembor Muhammad, laksanakan dong. Minum air kencing onta di rumah sakit itu biar sembuh. Gimana? Menyuruh kan? Lagi ini gimana sih? Kok lari kemana-mana, Mama Inaya? Apa? Kenapa Yesus tidak makan babi? Oke, sekarang saya tanya. Kalau memang Yesus tidak makan babi dan umat Islam tidak makan babi, lalu apa yang dihalalkan oleh Isa di dalam Al-Quran yang tadinya haram? Kamu memang pintar mempelesetkan hadis. Apa yang di dalam Al-Quran Isa itu menghalalkan tadinya haram, yang tadinya haram. Tidak usah, aku nggak percaya. Gimana? Oke, gini dengar. Muhammad kena sihir, betul atau tidak? Itu manusia.
Iya, Muhammad kena sihir. Muhammad nyuruh orang minum kencing onta. Terus apa lagi? Muhammad menikahi anak di bawah umur. Betul atau salah? Itu manusia pasti kena Iya, penyakit. terus kenapa kamunya marah? Makan nasi. Iya, terus kenapa kamunya marah? Iya, kamu kan ada orang menuhankan Muhammad. Di mana? Lu memang kalian menuhankan Muhammad nih. Nih pengakuan orang muslim nih. Aduh, kamu ini betul-betul. Tahu Gus Wafi kan? Gus Wafi tahu nggak? Itu saudaramu juga itu. Madura itu. Dia mengakui Muhammad itu robnya orang Islam gimana? Iya digiring-giring oleh kamu. Digiring tuh. Dia mengakui bahwasanya Muhammad itu robnya orang Islam. Gimana? Giring. Sebentar nih. Biar saya tunjukin kamu pengakuan orang Islam yang mengakui bahwa Muhammad itu robnya. Dengerin. Biar kamu paham nih. Dengerin nih. Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Percayalah Muhammad itu roh kita. Itu umat muslim yang ngomong. Tuhan, bukan Tuhan, bukan dituhankan oleh Ustaz. Ya udah, roh itu apa? Apa roh itu? Beda. Apa bahasa Indonesianya roh apa? Kalau saya sendiri pribadi tidak menuhankan Muhammad. Iya, orang kamu aja nggak ngerti Al-Quran. Karena kamu tidak mengerti Al-Quran, makanya kamu ngomong begitu. Ini yang tadi ngomong tahu nggak siapa? Satu aja aku tanyakan kalau kamu pintar Al-Quran. Yang ngomong ini tadi tahu nggak siapa? Ayo, kalau kamu yang pintar ngomong Al-Quran ini itu namanya Daman Al-Mantiki. Daman Al-Mantiki yang ngomong. Dia seorang ahli, dia seorang pakar Al-Quran. Statusnya diakui di API, Juma aja berguru sama dia. Juma, Gus Wafi, Nandar, siapa lagi? Semua berguru sama dia karena dia ahli mantik. Dia mengakui Muhammad itu rob kalian. Oh, nekat yang nyata. Aku tanya sama kamu, kalau kamu memang benar-benar ahli Al-Quran mulai dari Fatihah sampai juz terakhir kamu baca, apa makna dalam alif? Satu aja. Alif. Ya alif itu huruf begini. Alif itu huruf begini udah. Iya memang tahu apa itu makna dalam alif. Satu aja. Makna? Nggak ada maknanya gimana kalau cuma alif pun nggak ada maknanya. Kalau kamu tahu makna dalam alif satu aja kamu. Aduh, itu kakakku aja. Sama seperti huruf A. Huruf A itu apa? Ya kalau cuma berdiri doang ya apa? Ini kerjaan orang Islam nih. Alif doang, alif apa artinya? Itu dogma. Saya nggak mau bahas-bahas dogma. Kita ini begini, dengar, Mama Inaya. Maknanya huruf alif. Seandainya, dengar ya. Seandainya orang Islam membahas agama Islam, nggak ngait-ngaitkan dirinya dengan Kristen, saya nggak akan nanggap-nanggapi. Untuk apa? Najis tralala saya bahas agama Islam. Itu loh. Karena apa? Karena kerjaan kalian, ini Ustadz kalian Abdul Somad bahas-bahas Bible di masjid. Ngundang ulama dari India datang ke Indonesia, bahas-bahas Bible. Itu kerjaan kalian. Namanya Ustadz Zakir Naik. Kalian undang datang ke Indonesia, sampai Indonesia bahas Bible. Challenge. Itu. Dia men-challenge tuh, saya tantang orang Kristen, kata Zakir Naik. Itu kerjaan kalian. Giliran balik ngomongin agama kalian, kalian kesetanan. Sumpah, nggak boleh begitu. Sudah. Udah, kamu nggak bisa jawab tentang nggak bisa jawab dari mana. Mama Inaya, mau lari, lari kan? Aduh. Yo. Marah-marah. Ya, silakan Jack Madura. Silakan. Nyalakan kamera, Bang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bang. Silakan, Bang, nyalakan kamera, Bang. Yo. Oke, Bang. Oke, yo. Ya, silakan, Bang. Gimana, Bang? Titip salam dulu buat Abang. Salam dari Madura ya, Bang. Salam kembali, Bang. Gimana, Bang? Muslim Abang enggak Kristen? Saya Kristen, Bang. Hanya saja saya ini sangat mengerti dengan ajaran agama Islam. Sehubungan. Tunggu. Sebentar, jangan dipotong. Jangan dipotong. Ya jangan marah-marah, Bang. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan. Tenang dulu, Bang. Tenang. Ya, siapa yang mau ngomong dulu? Oke, saya duluan, Bang ya. Saya duluan ya. Duluan. Saya duluan oke, boleh? lanjut. Boleh? Baik. Oke. Jadi begini, Bang ya.
saya ini walaupun Kristen, saya ini sangat-sangat mengerti ajaran agama Islam. Bahkan saya belum pernah ketemu ada orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Belum pernah saya ketemu orang Islam yang ngerti agama Islam daripada saya. Ya, saya cuma mau bilang begini. Karena banyaknya orang-orang Islam yang membahas agama Kristen, mengais-ngais kebenaran imannya dengan membawa-bawa kitabnya Kristen, maka saya sebagai orang Kristen saya ambil suara. Contoh, misalnya Abdul Somad bilang di dalam Ulangan 18 ayat 18, Musa menubuatkan kedatangan Muhammad. Nah, ini bohong yang nyata. Terus ini Ustadz Tasik Ngaji nih memfitnah saya, katanya saya upload video yang isinya berisi Abdul Somad dibaptis. Saya tahu karena dalam ajaran agama Islam itu boleh berdusta dalam 3 hal. Nah, sebenarnya makanya begini, sedikit ini poin saya. Kalau Kristen kalau Islam mengait-ngaitkan dirinya ke Kristen, maka saya sebagai orang Kristen ingin menyingkirkan sampah itu, sampah gitu loh. Karena kotoran dibawa-bawa ke dalam Bible. Contohnya, Yesus difitnah menubuatkan Muhammad, sedangkan Muhammad aja nabi yang kena sihir. Sedangkan Muhammad saja nabi yang menikahi anak di bawah umur. Sedangkan Muhammad saja disebutkan di dalam hadis kalian menyuruh orang minum air kencing hewan. Masa Yesus kami menubuatkan orang macam begitu? Silakan jawab. Dengar, sampean yang Kristen ini sebenarnya yang pengecut. Dengerin, jangan lari ke situ. Kok lari ke situ? Dengerin gantian. Silakan. Sampean ada izin nggak ngasih logonya itu? Izin. Tokoh masyarakat. Logo di belakang kamu? Ini. Itu ya, ada izin nggak kamu itu? Emang ada izinnya? Emang harus ada izin, kalau tidak kurang ajar, Bang. Intinya begini, Bang. Logo dari tadi argumen saya dong, Bang, dibantah, Bang. Gantian dulu. Seburuk-buruknya orang Islam, dia pasti di atas masuk surga. Kalau orang kafir itu iman Anda, Bang. Kita nggak bahas iman. Apa itu? Jangan main-main sama aku sampean itu. Bisa dituntut nanti sampean itu. Jangan main-main sama aparat sampean. Itu loh. Bang, argumen saya tadi dong, Bang, jangan lari kemana-mana. Seperti itu. Seburuk-buruknya orang Islam, dia pasti masuk surga. Nah, betul, memang betul. Karena dalam agama Islam, walaupun maling, walaupun berzina masuk surga. Yang penting syahadat kan? Apa? Mau gantian apa yang ngomong? Mau ngoceh terus. Orang kafir denger. Ya, gantian dah. Kita kasih dia kesempatan daripada dia jungkir balik kan, teman-teman ya. Silakan, yuk. Silakan. Ya. Pasti orang kafir, seburuk-buruknya orang Islam dia pasti masuk surga. Seburuk-buruknya dan sebaik-baiknya orang kafir dia pasti kekal di neraka seumurnya. Seperti itu orang kafir. Kalau sampean memang tahu ajaran Islam itu, ikutilah agama Islam. Jangan ikut kafir. Kafir itu apa? Seperti itu. Kafir itu neraka jahanam. Tempatnya suatu saat nanti akan kekal di neraka. Oke, sudah boleh gantian, Bang? Masih belum saya, masih belum ngomong sampean tadi. Silakan. Kalau sampean tahu aturan agama Islam, kenapa Yesus kok digantung, disalibkan, dijemur dan dipanaskan seperti itu? Sudah? Ya udah sampean ngomong. Baik, saya jawab dulu Bang ya. Coba Bang. Jadi teman-teman, karena memang yang dikatakan oleh Jack Madura ini betul. Yang dikatakan begini, bahwa orang Islam itu walaupun jahat, walaupun berzina, walaupun tukang maling, yang penting dia mengucapkan kalimat syahadat masuk surga. Nah, ini contohnya nih, contoh. Man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf. Nah, wa zina, dia mencuri, tidak masuk surga. Jadi memang betul, Bang. Jadi kalau orang Islam walaupun berzina, walaupun pencuri, kerjanya maling, zina, yang penting mengucapkan kalimat syahadat masuk surga, betul Bang? Betul. Indahnya agama Islam, teman-teman. Jadi betul ya teman-teman ya. Sebentar Bang, sebentar teman. Jadi memang dalam agama Islam itu surga itu hanya dicapai dengan mengucapkan saja. Mengucapkan itu tadi, kalimat syahadat itu langsung masuk surga. Walaupun maling, walaupun berzina. Betul. Jadi memang mantap Bang. Jadi yang penting ucapin syahadat aja Bang ya. Berzina terus, lancar, jalan terus, maling terus, apa-apa ya Bang ya? Ya? Ya.
Ya, Iya. tapi begini. Disiksa. Loh, kok ada tapi lagi? Ini gimana kok ada tapi lagi? Kok ada tapi, Bang? Baru Tadi katanya diuji, sudah baru benar, kok tapi lagi? masuk surga nanti itu, Bang. Gimana? Allah yang mengatakan walitu milul iddah. Cuma dua yang kita katakan. Walitu milul iddata walitu kabbirullah. Sempurnakan dulu bilangan puasamu. Sholat jangan pernah kau tinggalkan. Insya Allah sampai itu masuk surga langsung. Kok lari ke Seperti situ Islam. tadi katanya? Bang, coba dengerin baik-baik ya. Dengerin baik-baik nih. Dengerin baik-baik. Saya ulangi lagi, Bang ya. Pasang telinga, Bang ya. Dengerin nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi Iya, masuk surga emang. Kata sahabat bertanya, wa in zana wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, jadi yang penting Iya, pasti masuk dalam surga. agama Islam itu ucapin kalimat syahadat aja ya. Betul Ya, nggak? masuk surga. Masalah kelakuannya Ya, mau masuk berzina surga. kayak mau mencuri masuk surga, betul? Tapi tidak ada Kristen. Gimana sih? Kalau Iya. Ketika- Ya apa? Itu kan keyakinan kalian, saya hargai. Itu kan keyakinan kalian. makanya kayaknya nyotos kayak Iya, kayak orang gede. yang saya tidak bolehi ketika kalian tempel-tempelkan ajaran semacam itu ke Kristen. Itu yang saya nggak terima. Masa orang ngajarin kayak begitu kalian tempel-tempelin Katanya kamu Yesus tahu. kami? Jangan. Tentang Islam. Katanya kamu tahu tentang Islam. Apa yang kamu katakan dengan tentang Islam? Kayak Gimana, asuh kayak kamu itu. Kristen itu gak ada apa-apanya, Bos. Kristen Kok itu lari gak ada apa-apanya. kemana-mana? Gini loh, coba Ayo, tanggapi kamu- apa yang saya utarakan tadi. Yang saya tanggapi tadi loh. Yang saya tanggapi tadi, coba. Yang saya utarakan tadi, coba tanggapi. Apa? Apa yang kamu tanggapi? Bahwasanya jangan kalian tempel-tempeli Muhammad itu ke dalam kekristenan. Siapa yang bilang seperti itu? Siapa yang bilang seperti Abdul itu? Somad. Memang sejak dulu. Abdul Dari Somad abad gimana sih? Abdul Somad yang bilang bahwasanya Bos. di dalam Ulangan 18 buatkan akan datang Nabi Muhammad. Kasih logo, Cok. Kasih logo, Cok, di sini, Cok. Kasih bacaan, Cok. Wah, ini gimana sih? Kok marah-marah terus? Kenapa sih orang Islam kok bawaannya marah-marah terus? Kenapa? Bukan marah-marah. Memang seperti orang kafir kayak sampean itu wajib diperangi. Wajib diperangi orang muslim, orang kafir kayak sampean itu. Wajib diperangi kalau ngomongnya yang tidak-tidak. Itu ngomongannya kamu Ngomongannya yang tidak-tidaknya di mana? Wajib diperangi itu. Iya, yang tidak-tidaknya di mana? Coba sebutkan bahwa yang saya sebutkan dari awal sampai akhirnya yang merupakan fitnah. Coba. Terlalu fitnah ini. Masa ustadz saya itu di logo sampean di belakangnya dibilang gini-gini, saya tidak terima itu. Saya mulai tadi Gimana? di videonya kamu itu, di videonya kamu. Saya kan nonton dulu. Mulai tadi itu. Kamu itu buka. Coba buka, dilihat satu-satu. Yang mana sih orang ngomong apa sih yang mana? Bagian mana? Di kamu itu lihat. Di PT saya ada apa? Banyak kamu ngomong yang sembarangan-sembarangan sama orang Islam. Contohnya, coba sebutin satu contohnya. Di PT-nya kamu dah ingat, coba Iya, buka lah. sebutin satu contoh. Apa satu contoh? Nih, Nih, kalian lihat kan kualitas orang Islam kan kayak gini. Coba sebutin satu bang, apa? Tentang apa? Kalau muslim tidak mungkin cekcok, saudaraku. Tidak mungkin Kalau cekcok. siapa? Jangankan muslim sesama muslim, orang sesama sahabat Muhammad aja bercekcok kok. Sahabat Muhammad itu mereka bertikai. Antara Ali dengan Aisyah bertikai, menimbulkan perang Jamal. Antara Ali dengan Muawiyah bertikai, menimbulkan perang Siffin. Guru-guru saya. Ini kan Antara Muawiyah juga bertikai dengan keluarganya Muhammad. Ada perang. Gimana sih? Jangan main-main. Wajib Gimana? Ini nggak nyambung nih orang ini. turunin, malu kamu itu. Saya nggak nurunin. Itu. Mau dekat Tidak dengan saya. nurunin. Wajib diperangi sampean itu. Wajib diperangi karena apa? Karena kamu pembohong juga Bohongnya di mana contoh? Coba yang teratur. Gini. Saya. Gini, Jack Madura, dengar Jack Madura. Coba kalau kamu ngomong teratur dulu. Katanya nggak ini sekarang matikan kamera. Coba kamu ngomong teratur dulu. Coba kalau ngomong teratur dulu, teratur. Kamu bilang saya pembohong. Sampean itu ngomong yang tidak sama orang muslim, sama Iya, guru-guru kasih saya. contoh satu yang konkret. Apa? Contoh satu konkret. Satu contoh konkretnya apa coba? Yuk. Soalnya aku tidak bisa melihat PT sampean. Kalau saya bisa melihat, tonton sejenak. Loh, berarti belum lihat.
Coba sebutin satu contoh konkret di mana saya berbohong. Coba apa? Ya, karena bohong karena sesuatu Islam sama kamu itu dibohongi terus. Iya, kasih contoh, Madura. Cek Madura, kasih satu contoh apa? Biar saya tahu. Nanti sama saya diposting, Bos. Nanti sama saya diposting ya. Saya diambil. Iya, coba sebutin satu kebohongan yang saya ucapkan apa? Ngadu-ngadu katanya. Ustadz Islam gini. Saya nonton mulai tadi, Bos. Saya nonton, Bos. Jangan main-main dengan gini apa sih ini orang nih? Gaduh gini apa? Sebentar, gaduh gini maksudnya gimana sih? Coba sebutin. Bangkit semua orang Islam. Biar enggak punya konten. Sudah saya bilang, tolong dengar. Tolong umat Islam, dengar. Coba sebentar, Jack Madura, kamu diam dulu. Nih, tolong seluruh umat Islam hari ini datang ke Mabes Polri. Bilangin bahwa saya mengatakan Abdul Somad berdusta. Dia bilang katanya Muhammad ada di Bible. Lu, gimana saya tantang seluruh umat muslim datang ke Mabes Polri? Lu, gimana Komar? Saya punya TV-nya sampean itu. Saya pasang nanti. Gini. Coba dengerin. Dengar. Jangan main-main sama Islam. Dengar, Jack Madura, dengar ya. Kamu saya bantuin. Dengar, kamu saya bantuin nih. Saya bantuin. Jadi tidak butuh. Orang Islam tidak butuh bantuan orang kafir kayak itu. Loh, ya sudah, sekarang begini. Kamu berani nggak sekarang ke Mabes Polri? Kamu berani nggak? Ngomong doang. Jangan kesurupan. Sekarang kalian datang ke Mabes Polri, bilang saya yang bilang Abdul Somad berdusta. Dia mengutip Bible kami. Dia bilang katanya Muhammad di Bible. Enak aja orang macam Muhammad dibilang dia Bible. Muhammad itu dia itu nyuruh orang minum air kencing hewan. Masa Yesus kami menubuatkan nabi macam kayak begitu? Kalian kok marah? Justru ulah kalian sendiri. Gimana? Nanti titipkan di flowernya sama saya. Gimana? Mereka setan. Ayo gimana, Jack Madura? Kamu mana tinggalnya di Madura? Sebentar. Jangan. Kamu kan tinggalnya di Madura. Bantut ini, kafir ini diperangin ini. Ayo perangi semua. Semoga diberikan kesehatan. Mau lari? Pencet tombol lari. Pencet. Jangan menetap sama orang kafir. Ini kafir ini. Ini pasti kafir ini. Oke, jadi gimana? Mau ke Mabes Polri? Ini mau nyalakan ini tepak ban mau sontong mau seti cong. Soreng madura nih cong. Tepak ban mau son. Aku lari-lari ke Madura. Udah pernah keluar pulau, Bang? Udah pernah keluar pulau? Enak ya. Gimana sih? Allah Akbar. Bang, gini ya Bang ya, dengar Bang. Ayo, semuanya Allah Akbar. Jangan kesetanan. Takbir. Biar kesetanan kan? Takbir. Allah Akbar. Allah Akbar. Kenapa Bang kalau nyebutin nama Tuhan Abang langsung ke bawaannya? Takbir semuanya. Perangi orang kafir ini. Allah Akbar. Allah Akbar. Jangan diturunin sampai 3 jam. Bang Jack. Bang Jack kamu lawan dong. Gimana? Coba. Memeranginya gimana? Coba praktekkan. Allahu Akbar. Ayo, Allahu Akbar. Takbir semuanya. Orang Islam. Kalau yang punya Islam, takbir semuanya. Allahu Akbar. Takbir kawan-kawan. Ayo tepuk tangan. Takbir semuanya, takbir. Kalau udah takbir ngapain? Yang punya orang Islam, takbir. Allahu Akbar. Iya, kalau udah takbir ngapain? Ayo takbir semuanya. Takbir, oke. Kok jadi begila begini? Iya, kalau sudah takbir terus ngapain? Perangi orang kafir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perangi orang kafir, Bos. Ayo perangi orang kafir. Jangan pernah nurunin saya, Bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perangi, Bos. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuman gitu-gitu doang. Takbir. Takbir semuanya. Cuman gitu-gitu doang. Semuanya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak kan? Aduh, kayak begini. Semuanya. Oke, saya turunin dulu lah. Udah kesetanan, saya turunin dulu. Waduh. Ini teman-teman. Dengar ya, muslim-muslim, dengerin. Kalian dengar. Sekarang kalian datang ke Mabes Polri. Datang, bilang begini. Kata orang ini, Abdul Somad berdusta. Katanya apa? Apa? Kok bisa bilang Abdul Somad berdusta? Katanya, saya bilang nih, Abdul Somad bilang, di Bible ada nubuatan tentang datangnya Nabi yang bernama Muhammad. Nah itu dustanya itu. Dibilang katanya di dalam Kitab Kidung Agung ada nubuatan tentang Muhammad tetapi dihilangkan.
Terus di dalam Ulangan 18 ayat 18. Nah itu dustanya. Nah terus dustanya ini Tasik Ngaji nggak beda jauh, mirip dustanya. Dustanya Tasik Ngaji mengatakan kata dia, saya mengupload video Abdul Somad dibaptis. Nah itu. Cuman ngomong doang. Datang ke Mabes Polri. Gitu, ditunggu. Ngocek terus dan saya ngapa. Silakan. Gini loh, kenapa saya buat seperti ini? Supaya kalian orang Islam itu berhenti, kalian itu mengait-ngaitkan Muhammad kalian itu ke kitabnya orang Kristen. Kagak udah hubungannya, bro. Ferguso, kagak ada hubungannya. Masa kalian bilang Yesus kami menubuatkan Muhammad? Masa iya Yesus kami yang suci, Yesus kami yang benar menubuatkan akan datang seorang nabi, tapi nabinya kayak Muhammad, nyuruh orang minum kencing, nyuruh orang cium-cium batu ke Arab. Gimana sih kalian ini? Aduh. Dijawab kalian marah. Ini kan kalian tuh aneh loh. Terus kami harus terima gitu, Yesus kami menubuatkan orang seperti Muhammad. Kan aneh kalian ini kalau bicaranya. Silakan saya kasih kesempatan lagi yang muslim. Silakan. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Jibril. Silakan. Marah aja kerjanya saya Herman aja. Silakan. Muhammad Jibril, silakan nyalakan kamera. Ya, muslim, Bang. Bang Edis. Ya, muslim. Ya, muslim. Silakan, Bang. Aku mau tanya nih sama Bang Edis nih. Apa? Ini kan 18.300 ya kan? Di ini baru kemarin, di TikTok doang, belum yang di YouTube yang nonton, baru banyak lagi. Kemarin kan abang kan hari rayanya itu kematian Yesus Kristus ya kan? Nah, terus berarti untuk saat ini nggak ada Tuhannya abang ini? Udah bangkit. Belum Yesus kan bangkit. Yang sampai hari ini Tuhannya udah meninggal di kuburan kan orang Islam. Nggak ada. Orang Islam nggak ada yang mati, Bang. Ini mau saya putarin. Nah, jadi di sini kan 18.000 orang Kristen nih. Pelan-pelan. Bang, jangan tutup-tutupin. Kalian semua dulu, dengerin. Bang. Kalian semua dengerin. Untuk saat ini, untuk sementara ini itu nggak ada Tuhan kalian. Ngomong terus. Tuhan. Karena Tuhan kalian udah mati. Ngomong terus, Bang. Kenapa panik, Bang? Panik? Bukan, Tuhan kalian mati. Ngomong terus. Belum hidup untuk saat ini, jadi nggak ada Tuhan. Oh begitu. Baik, dengarkan ya Bang ya, dengarkan Bang. Dengarkan Bang. Dengar. Pelan-pelan Bang. Dengar Bang ya. Nih. Ini teman saya debat Bang. Teman saya debat orang Islam. Dengerin ya Bang ya, dengerin nih. Namanya Rashid, orang APII. Dengerin Bang. Shalom. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Itu Bang. Sudah diakui Bang. Dengar dulu saya lagi bicara. Nanti gantian. Dengar. Bang, abang belajar agama Islam nggak? Saya tanya dulu. Saya belajar. Oke. Saya tanya dulu Bang, kata Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Enggak. Abang jawab dulu. Belajar katanya. Bang, makanya dengerin dulu. Kalau Anda belajar, kata TUHA itu kan bahasa Indonesia. Tuhan itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya itu Rob. Setuju? Saya setuju, cuma maksudnya gini, abang jangan kabur dulu. Denger dulu. Pertanyaan saya abang belum jawab. Dengerin dulu, biar saya selesaikan poinnya. Nih, ini bukan saya Bang, ini bukan saya. Ini lawan debat saya, orang API. Bang, denger dulu, saya lagi bicara. Oke, dengar. Ini orang API juga, dan dia diperhitungkan statusnya itu di API, namanya Daman. Itu Zuma, semua orang API itu berguru sama dia. Itu gurunya, nih, apa kata dia? Dengar. Biar abang tahu pengakuan guru kalian. Nih, dengarkan ya. Dengarkan nih. Pengakuan dari Daman ahli mantiknya orang Islam. Nih, lihat nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah roh kita. Tuh, percaya Bang. Muhammad itu roh kalian. Bang, dengar. Muhammad itu roh kalian. Setuju? Bang, dengerin dulu. Dengar dulu. Setuju nggak bahwa Muhammad itu rohnya umat Islam? Setuju nggak? Jawab dulu pertanyaanku. Bukan langsung meninggal juga. Bang, apakah Anda setuju bahwa Muhammad itu rohnya umat Islam? Setuju nggak?
Itu namanya abang tanya saya, pertanyaan saya aja belum dijawab. Tuhannya abang sekarang Sudahlah Bang, gini loh. Kalau Anda belajar agama Islam, Muhammad itu robnya umat Islam. Yang ngomong begitu bukan 1 2 Bang. Yang ngomong bahwa Muhammad itu rob itu bukan nggak usah satu. puter-puter. Sebentar, Di sini tahu banyak Yusuf orang nggak Bang? Kristen. Aku tanya, di Bang, mana bener, Tuhan? Yusuf kenal? Kenal Yusuf Masih mati Tuhannya Bang. Yusuf kenal nggak? Hah? Yusuf kenal? Nggak kenal aku. Oke, denger ini. Ini pengakuan Yusuf ini. Ini ustadz-ustadz kalian nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai rob? Kamu jawab iya, dia adalah rob. Pertanyaan saya zaman itu. Zaman itu dia adalah rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah rob, betul? Ya. Apakah Muhammad itu bisa disebut? Kata Yusuf pun Muhammad itu robnya umat Islam. Nah, sekarang saya tanya, Muhammad ada di kuburan atau di mana? Muhammad ada di mana? Rasulullah sudah meninggal. Oke, di kuburan. Dan dia adalah rob kalian, betul? Betul? Rasulullah itu bukan Tuhan. Rob. Rasulullah itu manusia Tahu bahasa biasa. Indonesia, dia rob kalian, betul? Enggak. Rob itu Satu bilang enggak, satu bilang enggak. Gimana sih? Makanya belajar Al-Quran dulu. Nanti kalau Anda sudah ketemu, baru datang kemari. Enggak. Gimana? Saya tanya. Bang, dengar ya. Di dalam agama Kristen, dengar Bang. Di dalam agama kami, Yesus itu hidup, Yesus itu bangkit. Di dalam agama kalian, Muhammad itu di kuburan, betul nggak? Ya Rasulullah emang udah meninggal. Nah, betul nggak kalian? Betul nggak abang berseru-seru kepada Muhammad? Ya Rasulullah. Abang bilang gitu iya, kepada Muhammad? Rasulullah sudah meninggal. Oke, ketika kalian bilang ya Rasulullah, Muhammad ada di mana? Emang di kuburan udah meninggal. Berarti kalian ngomong sama orang di kuburan, betul nggak? Itu berselawat, itu beda. Itu perintahnya Allah. Iya, terserah. Beda. Artinya kalian berbicara meminta kepada orang di kuburan, betul nggak? Tapi kami tidak menuhankan Rasulullah. Sedangkan tapi kalian berbicara kepada orang dalam kubur, betul nggak? Enggak, dengerin dulu. Abang sekarang berbahasa apa yang Bang, ada lagu begini Bang. Muhammadku, dengarlah seruanku, betul nggak? Bang, kemarin kan giliran kami berseru-seru kepada Yesus, kalian mempermasalahkan. Giliran kalian berseru-seru kepada Muhammad, kalian nggak nanya. Justru kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Kalian berseru-seru kepada orang dalam kubur. Coba Bang, betul nggak umat Islam berseru-seru kepada Muhammad? Tuhanmu mati terus siapa yang bangkitin? Robku sampai sekarang masih di kuburan. Mana ada? Jadi Muhammad bukan Robku? Muhammad Robku bukan? Emang kamu tahu? Hidupnya kapan? Kan kamu nggak tahu. Ya, sekarang saya tanya, Muhammad itu Robmu atau bukan? Enggak lah, Nabi saya. Oh, satu bilang Rob, satu bilang bukan. Udah dibawa dulu. Satu bilang Rob, satu bilang bukan. Makanya saya pernah bilang, umat Islam itu sampai sekarang belum tahu Robnya yang mana, Muhammad, Allah, atau Allah saja, atau Muhammad saja, masih bingung. Karena apa? Yang satu ditanya Muhammad Rob, yang satu bukan. Nekat yang nyata. Yuk silakan. Yuk. Kita kasih naik ada Fujian. Yuk, Fujian the store. Oke. Ya, Fujian. Halo Fujian. Ari. Ya, silakan yuk. Silakan. Saya masih memberi kesempatan kepada yang muslim. Ayo, kita diskusi dengan baik. Silakan, yuk. Jangan marah-marah, jangan kesetanan. Diskusi aja, yuk. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Oke, kita kasih naik ada Ilham. Ya, kita kasih naik Ilham. Ya, selamat siang Ilham. Saudara Ilham. Selamat siang Bang. Ya, silakan Bang Ilham, nyalakan kamera Bang. Muslim Bang. Ya. Ya. Sudah menyimak dari tadi atau baru datang atau gimana Bang? Silakan. Udah dari kemarin-kemarin yang pengen naik nih Bang, gak dinaikin. Ya, gimana Bang? Gimana? Bang. Sorry ya, saya agak sedikit ini kering. Mau nanya. Gimana? Mau nanya, ya. Saya mau nanya. Apa itu Bang? Silakan Bang. Boleh Bang. Boleh. Silakan Bang. Yesus itu hidup apa mati Bang? Hidup Bang. Di dalam iman kami Yesus itu hidup. Naik ke surga. Ya. Bapak di dalam itu apa? Apa? Bapak itu apa? Satu-satu Bang, satu-satu.
Ya. Kalau gitu nanti nggak jelas nanti abang nanunya, nggak ngarah. Nanti lama-lama abang nanyain harga bawang goreng. Bang, satu-satu. Tadi Anda bertanya kepada saya, Yesus itu hidup, kami jawab ya. Nah sekarang saya tanya bang, Muhammad mati, Bang, saya tanya pertanyaan yang sama, biar kita imbang. Ya, apakah Muhammad di kuburan, Bang? Muhammad itu di kuburan, betul atau salah? Memang di kuburan. Oke. Dan orang Islam pengikut Muhammad, betul? Iya. Berarti orang Islam itu pengikut mayat dalam kuburan, betul nggak? Bukan. No, kan? Sebentar, saya ulangi bang, saya ulangi. Orang Islam pengikut Muhammad, betul atau salah? Anjuran memang. Dari kita bang, orang Islam adalah pengikut Muhammad, betul atau salah? Memang ya. Betul. Muhammad ada di kuburan, betul atau salah? Memang betul. Kesimpulannya berarti orang Islam pengikut mayat dalam kuburan, betul atau salah? Itu kan anjurannya dari. Ya bang, dibawa dulu, belajar lagi bang. Aduh, muter-muter aja. Ayo silakan yuk, silakan. Kita kasih naik ada kalau disalin. Saya heran loh kalian ini tiap hari kalian ini bahas mempermasalahkan orang Kristen, giliran dibalikin ke kalian meninggal dunia. Ya, Dolpun salim Muslim bang. Minta maaf aku, omongan itu dijaga Muhammad dalam kuburan tuh nggak ada Muhammad dalam kuburan. Jadi Muhammad di mana bang? Enggak, situ bilang Muhammad dalam kuburan. Betul nggak Muhammad di kuburan bang? Betul atau salah Muhammad di kuburan? Itu di mana? Mati apa hidup? Pelan-pelan. Apakah Muhammad menurut imannya orang Islam sudah ada di kuburan? Nah, Muhammad itu tidak meninggal. Orang mati cuma pindah alam. Oh, Muhammad tidak meninggal. Berarti Muhammad masih hidup. Cuma pindah alam. Oke, baik. Sebentar. Saya putarkan dulu. Sebentar, pelan-pelan. Inilah karena bahwa mereka ini menuhankan Muhammad. Muhammad masih hidup, kata mereka. Oke, baik ya. Sebentar. Kamu yang bilang apa? Saya yang bilang. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Ya. Ayo. Jangan marah-marah ya, Bang ya. Coba dengerin ya, Bang ya. Dengerin, Bang. Dengerin, Bang ya. Coba ini kita dianu dulu, Bang. Kecilin dulu, Bang. Jangan anu. Tuh ya, coba dimatikan dulu. Udah terima panggilan dari mana, Bang? Coba dikecilin dulu itu. Dibisukan dulu. Langsung panik begitu. Ayo. Biar saya puterin ya, Bang ya. Nah ini, sambil Anda masuk di sini nanti saya puterin nih, dengan. Sakit Rasulullah SAW semakin parah, lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah. Gimana? Ya Aisyah, wahai Aisyah. Ma'azalu ajidu alam at-ta'am. Terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin Miskam. Jadi menurut Abdul Somad, Muhammad sudah mati, Bang, diracun oleh perempuan Yahudi. Sekarang saya tanya, betul atau salah itu Muhammad sudah mati? Ya. Betul atau salah? Betul. Oke, sudah meninggal. Udah meninggal. Coba aku balik tanya ke sampean. Betul. Berarti sekarang sudah terima bahwa Muhammad sudah mati? Ya. Oke, Muhammad sudah di dalam kubur, betul? Enggak, Nabi Muhammad pindah alam. Iya, artinya Muhammad sudah meninggal. Dia di dalam kubur, betul? Enggak meninggal, enggak ada yang bilang meninggal itu siapa? Cuma kamu nggak tahu. Mereka masih belum menerima. Saya tahu. Saya puterin lagi ya, Bang ya. Saya puterin lagi, Bang. Coba. Loh, saya puterin lagi sebentar, Bang. Karena Anda belum menerima Muhammad sudah meninggal loh. Dengar, nih. Ya, enggak. Ini aku. Kemudian kata Nabi kepada Aisyah. Apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah. Ma'azalu ajidu alam at-ta'am. Terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin Miskam. Tuh, ini dalil bahwa dia mati diracun. Berarti Muhammad sudah mati, betul, Bang? Kalau saya tanya balik sama sampean. Biar kita kesimpulan dulu, kesimpulan. Nah, umat Islam pengikut Muhammad enggak? Nah, pengikut. Terus? Muhammad sudah mati, betul? Nah, belum mati pindah alam beliau. Jadi Muhammad belum mati? Ya, soalnya ada tafsirannya lagi. Belum mati. Ada tafsirannya lagi. Oh, ada tafsirannya lagi. Ada tafsirannya lagi. Udah makanya sekolah jangan rendah. Jadi menurut umat Islam Muhammad sampai sekarang rendah. Yang bilang mati siapa? Sampean kan? Tadi Abdul Somad ini dalil bahwa dia mati diracun. Sampean juga bilang
Itu ada artinya lagi, Bang. Artinya Jangan apa? sepotong-potong aja. Jadi Muhammad belum dimasukkan ke artinya pemakaman? semua kalau Oke, ini makam siapa? Sebentar. Iya. Ini saya tunjukkan. Sebentar, ini saya tunjukkan ini makam siapa? Sebentar. Bang, Anda lihat ini gambar ini makam siapa, Bang? Hah? Ini makamnya siapa ini? Itu yang makam paling Rasulullah. Makam Rasulullah. Makam Rasulullah. Kalau sudah masuk sini, sebentar, Bang. Waktu dia dimasukin ke sini artinya dia sudah meninggal atau masih hidup, Bang? Nah. Ini, Bang, tak kasih perincian. Bang, dengar. Muhammad dimasukkan Ada ke dalam rinciannya. kuburnya karena dia sudah mati, betul? Nah, tak kasih rinciannya mau nggak? Tak kasih rinciannya boleh nggak? Ya udah, silakan dah, silakan, yuk, silakan. Ya. Ini gini, Bang, aku tanya dulu sama sampean ya. Tak tanya. Tuhan sampean mati apa hidup? Hidup, Bang. Yesus kami itu hidup. Di mana Kalau Yesus sekarang? kami sampai sekarang di kuburan, seandainya Yesus kami Enggak. sampai sekarang di Aku kuburan, tanya. nasib kami sama seperti kalian, ikut mayat. Tuhan sampean masih hidup. Iya dong, Yesus kan naik ke surga dan dia akan datang Surganya kembali. di mana? Surganya di mana? Aku Itu tanya. lain, Bang. Surganya di mana? Lain. Tadi Anda nanya masalah Yesus masih hidup. Sekarang Anda Nah, nanya iya, surga. kata sampean di Habis surga. itu bentar nanti nanya Kata lagi sampean di pintunya surga. bentar, apa ditutup. Pintunya ke kiri apa ke kanan? Ini Anda nggak Katanya di jelas. Katanya surga. Poin kita surganya di mana? adalah Yesus kami naik ke surga. Jangan tanya surganya di mana, itu perkara lain. Ya. Sekarang Ya, ya. Muhammad kalian, Aku tanya surganya di mana? Aku tanya. Yesus Muhammad kalian ada di kubur, betul? Hah? Nggak dikubur di alam. Ini Alam kuburan alam siapa, Bang? bangga. Ini kuburan siapa? Lah, itu cuma gambaran. Ya, ini ya gambar dari Ayo. kuburan siapa? Nah, kalau salib itu gimana? Aku tanya. Dah, di bawah Itu dulu gambar Kang, ya. siapa? Belajar dulu, di bawah dulu, di Hah? bawah dulu ya, belajar dulu. Ya. Saya heran sama mereka yang pembawaannya itu emosi, terus heran. Ayo silakan ya. Oke ya, kita kasih dulu kesempatan ya kepada Sutini. Oke, kita kasih next Sutini. Ya, selamat siang Sutini. Selamat siang Sutini. Halo? Ya, selamat siang Bang Ya, Edis. silakan Sutini nyalakan kamera. Mari, kalau mau diskusi dengan baik, silakan. Malu aku nyalain, nggak pakai kerudung soalnya. Malu, sudah malu jadi orang Islam? Astagfirullah. Oke, baik, saya taruh di bawah ya. Kalau malu, artinya dia tidak bisa memberitakan bahwa Islam itu benar. Oke, kita taruh di bawah ya. Baik, kita taruh di bawah. Oke, kita kasih naik lagi. Kita berikan kesempatan ya kepada yang Muslim ya. Kita berikan kesempatan. Mari, yang Muslim-Muslim ya, silakan. Ada Ilham Rizal. Ya. Ilham Rizal. Ya, silakan. Ilham Rizal. Selamat siang, Ilham Rizal. Selamat siang. Ya, Bang Ilham Rizal, Anda Muslim? Alhamdulillah Muslim. Ya, sudah nyimak dari mana? Sudah dari awal kan, pertengahan atau sampai mana? Coba tenang dulu Bang, jangan goyang Saya ke sana tenang kemari. dari tadi ngomong nggak usah ngaco. Saya biasa di apa? Maksudnya begini Bang, jangan kameranya itu begini-begini gitu loh Bang, gini. Iya, saya lagi pasang earphone-nya dulu. Oh, Ya. silakan Bang, silakan. Ya. Silakan. Bang Ya, Ilham Bang Rizal, Edis. apakah Anda mempelajari agama Islam? Belajar dong pasti. Belajar agama Islam. Apa poin Apa, yang Bang? mana tadi yang ingin Anda lanjutkan berbicara dengan saya? Gini Bang, ini kalau masalah tadi Anda menyebut-nyebut orang-orang Islam yang katanya mengajarkan, yang ustadz-ustadz mengajarkan yang seperti itu, tuh Anda ngambil sumbernya salah. Maksudnya? Sumber yang Anda berikan itu bukan yang kita pakai. Imam-imam yang Anda sebutkan itu bukan orang-orang yang Anda sebutkan tadi. Anda Sebentar, ngaco sebentar. ngomong kayak gitu. Jadi Abdul Somad tidak benar ngomong bahwasanya khotbahnya itu demikian. Coba kalau yang dimaksud imam itu apa? Sama Anda tuh apa? Yang dimaksud imam tuh apa? Perasaan kita nggak ngomong imam. Kalau Ustadz Abdul Somad itu adalah Ustadz yang berdakwah. Anda kalau ngomong jangan A pindah ke B, B pindah ke C, jangan, nggak boleh. Justru Anda gitu. yang pindah kemana? Saya dari tadi nggak ngomongin Anda imam. yang nggak jelas ngomong dari tadi kok. Dari tadi saya nggak ngomongin imam. Coba Anda sekarang sebutkan apa permasalahan yang ada di Muslim Dengar, sehingga dengarkan. mengganggu Anda. Baik. Ah, gitu dong. Coba saya mau begitu memang. Jadi Anda jangan ngaco baik. kalau ngomong. Oke, baik. Anda tahu ini siapa? Tuh. Anda tahu ini siapa? Sebentar ya. Anda tahu Zakir ini siapa? Naik. Zakir Ini Naik siapa? ya? Oke, apakah Anda tahu dia datang ke Indonesia? Tahu. Oke, tahu dia bahas apa ketika dia di Indonesia? Sebentar. Di dalam Islam ada beberapa mazhab.
ya. Jadi yang Anda sebutkan Ustadz yang ada, yang barusan itu tidak kita pakai di Indonesia. Mazhab kita imamnya Syafi'i, ya. Saya Jadi nggak urusan makanya sama Imam kalau Syafi'i. kalau ngomong nggak urusan, ngapain lo ngomongin Islam di dalam medsos kayak Karena gini, ini ngomongin Blon? karena Ustadz Anda berbicara ngomongin Ini bukan agama Ustadz Kristen di saya, negara kita. Blon. Itu bukan Ustadz semua orang Islam, Blon. Makanya ambil sumber yang benar. Saya makanya lagi bicarakan dia. Lah Jadi kalau Anda mau sudah bicarakan mengakui, dia, sebentar, jadi Anda sudah mazhabnya mengakui bukan bahwa di dia salah. sini. Sebentar, jadi Mazhabnya Anda bukan sudah di mengakui sini. bahwa dia salah. Dia tidak salah. Mazhabnya bukan di Anda nggak Indonesia. salah kan? Mazhabnya tidak salah. Di Indonesia. Bahasa Indonesia jelas nggak Gini nih? ya, pelan-pelan. Begini ya, Pak Ilham, Begini, pelan-pelan. Dis. Jangan Lu marah-marah. kalau ngomong, Gini, enggak gantian bicara Lu gimana? juga. Gantian Oke, bicara lu gimana? sekarang ngomong. Makanya harus jelas. Oke, dengerin ya, dengerin. Gimana? Jadi Oke. Ustadz Zakir Naik diundang oleh organisasi-organisasi orang Islam datang ke negara kita tercinta ini. Kapan Sebutin kejadiannya? organisasinya. Apa? Sebutin organisasinya. Oke, ngundang siapa. misalnya MUI, Oke. kemudian Dewan Masjid, Oke. dan Mualaf Center Indonesia. Banyak itu organisasi-organisasi Islam. Oke. Nah, ketika dia datang ke negara kita ini, bulan April tahun 2017, apa yang dia bahas? Dia membahas Kristen. Dia menantang orang-orang Kristen, tunjukkan kepada saya. Dia pokoknya intinya berorasi tentang Bible. Dia katakan bahwasanya Yesus seorang Muslim, Yesus menubuatkan Muhammad, Yesus tidak disalibkan, dan bla 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 bla. Sebagai orang Kristen, bolehkah saya menjawab itu? Boleh. Boleh, saya bilang, Yesus kami tidak menubuatkan Nabi kayak Muhammad. Masa Nabi nyuruh orang minum kencing hewan? Hewan aja nggak minum kencingnya. Masa Woi, ada bos. manusia nyuruh minum Woi, kencing? bos. Oh, kan? Marah kan? Marah kan? Nggak marah, Kok bos. marah? Lo yang goblok ngomongnya. Gua belum marah, Sebenarnya, belum bener nggak marah. Muhammad nyuruh minum kencing hewan? Gua nggak dengar, nggak pernah dengar. Oh, berarti nih, saya tunjukin nih. Tunjukin. Orang Islam nih munafik bener. Nih, dengar. Lu dengar. yang munafik. Tuh, Anda munafik mengatakan Lu yang itu munafik, tidak yang benar. mana Oke, disuruh sekarang kencing? nih. Baik, sekarang saya kasih tunjuk. Sabar, Bang. Tenang. Saya buktikan semua perkataan saya, Bang. Tidak Bukti. ada satupun perkataan saya yang fitnah. Dilarang, Bang. Dia dalam agama kami itu memfitnah. Apalagi di agama gue, bro. Bohong boleh dalam ajaran agama Islam. Nggak ada. gimana? Mana tulisannya mana? Gue mau lihat. Nih. Gue mau lihat. Bang, Abang Mana? tahu nggak ini buku sembuh dengan air kencing onta? Tahu nggak ini terinspirasi dari mana buku ini? Nggak usah ngomong. Itu yang bikin siapa? Yang bikin orang Islam, Bang. Orang boleh Islam, goblok. Tapi apakah itu panutan? Lu ngomong yang benar, tolong. Oke, baik. Saya tunjukkan hadisnya sekarang. Saya tunjukkan sekarang hadisnya. Apa? Hadisnya Coba, saya lu tunjuk. mau nunjukin apa? Gue pengen lihat. Oke, nih Bang, saya tunjukkan hadisnya. Abang masih Apa? bisa baca kan? Abang buta Enggak. huruf nggak kayak Muhammad? Sebentar, Abang buta Buta huruf kayak huruf. Muhammad nggak? Buta huruf. Oh, buta huruf. Pantesan. buta Bacain. huruf. Baik, saya bacain. Bacain. Ya. Bacain, dengar ya, saya bacain nih. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ia bercerita ada sejumlah orang dari suku Ukel dan Uranah yang datang menemui Nabi SAW. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Nah, ini gue kasih tahu ya. Dengar Edis dulu, goblok. saya belum selesai. Iya, dengar dulu. Gue cuma mau ngasih tahu. Kok Ini udah lu ambil panik dari hadis begini? bukan? Gue nggak panik. Lu yang blow on, lu yang asal ngomong bilang main panik. Asal ngomong ini Nggak hadis panik loh. gue. Hadis, oke. Ini kan Di ngambil sini dari dikatakan hadis. apa? Rasulullah memerintahkan itu kan ngambil mereka dari hadis, untuk ya kan? mendatangi kandang unta Iya. dan menyuruh mereka minum air kencingnya. Oke, sekarang itu Nah, ngambil dari sebentar, hadis. sekarang bener nggak? Enggak. Enggak. Berarti hadis Kenapa bohong. saya bilang enggak? Kenapa Berarti saya hadis bilang bohong. enggak? Bukan masalah bohong. Pakai otak lo. Bahwa di Islam ada hadis yang kuat, ada hadis yang lemah. Makanya lo kalau bilang lo tahu Islam benar-benar bullshit. Bohong. Jadi menurutmu hadis ini lemah? Kan ada hadis yang kuat, ada hadis yang enggak kuat. Jadi menurutmu Lo hadis ini amat lemah? sih. Ya kan ada hadis. Saya akan tunjukkan. Lu jangan ngomong kalau lu ngerti Islam seolah-olah lu memang udah imam. Sebentar, Apa Bang, itu? sebentar. Kan Anda kan mengatakan bahwa hadisnya lemah. Makanya saya mau nunjukkan apakah hadis itu lemah atau enggak. Dengerin. Ya kalau hadis lemah ngapain lo pasang? Kenapa lo omongin? Yang ngomong lemah kan dirimu. Loh, betul. Coba dengerin Dan nih. itu kenapa Dengerin jadi kata patokan Ustaz lo? coba nih. Kan yang Kata jadiin Ustaz patokan nih. lo. Kalau gua mah ngasih tahu. Pertama sebelum saya jawab pertanyaan Ibu, Ustaz siapa? Itu Ustaz siapa? minum kencing onta itu sebagai Iya, Ustaz siapa itu? Ini namanya Ustadz Firanda. Oke, Ustadz Firanda. Sekarang Oke, mau pertanyaan Ustadz gue. lagi nggak? Ustadz yang lain? Sekarang pertanyaan gue, ada nggak? Ada nggak
Oke, sekarang apakah Ustadz Firanda jangan suka begitu sama orang-orang juga bisa seperti itu. Ngaco Anda ngomongnya. Iya nggak? Jadi oke lah, intinya begini Bang, intinya begini. Sebentar ya Bang ya, nih. Ini saya kasih gambar bagus nih. Oke, akibat ikut Muhammad, orang ini minum pipis ontak. Nih Bang, ini contohnya nih. Ini akibat ikut Muhammad. Jadi tolong jangan tempel-tempelin Muhammad kalian itu ke Yesus kami. Kan gitu Bang. Kalau masalah itu yang bikin siapa? Kalau masalah kayak gitu yang bikin siapa? Loh, kalau yang tadi bikin Ustaz Zakir manusia Naik siapa aja bisa mempromosikan bahwasanya Yesus menubuatkan Muhammad. Masa iya sih Bang, Yesus kami orang suci, orang benar. Enggak, yang jadi masalahnya apa? Nggak paham saya. Orang kayak Muhammad, gimana? Enggak paham saya. Yang jadi masalahnya apa? Bahasanya ini apa? Yang jadi masalah, kenapa kalian orang Islam menempel-nempelkan Nabi yang kayak gitu ke Yesus? Orang Islam yang mana? Orang Islam yang mana menempel-nempelkan? Kalau kita bicara individu, kita bicara individu, itu banyak. Oke, mau saya sebutin orang-orangnya siapa aja? Iya, sebagai panutan bukan? Abdul Somad, Adi Hidayat, siapa lagi? Kenapa? Felix Xiao, siapa lagi? Ya mungkin Zuma, mereka punya. Anda siapa? Lu yang siapa? Lu siapa? Lu ngomongin Islam, lu siapa? Pakai. Lu siapa ngomongin Islam? Gimana? Lu siapa? Lu belajar Islam. Saya adalah orang yang sangat paham ajaran agama Islam. Buktinya ada dari tadi saya tunjukin Anda nggak tahu. Kucingnya yang gua omongin lu nggak ada yang tahu. Tai kucing, lu tahu itu semua. Tai kucing. Nah, betul nggak bahwasanya banyak orang Islam orang gila. Orang gila mah, ayo dah kita main gila-gilaan, ayo. Ini mah nggak ada dasar kalau kayak begini. Oke, sekarang ini. Lu dibayar berapa, coy? Betul atau tidak? Lu dibayar berapa buat kayak begini? Hah? Nggak betul atau tidak? Lu dibayar berapa? Malu banget gua malu. Oke, sebentar saya tunjukin ya. Ya, apalagi yang pakai dasar gitu loh. Coba pakai ini gitu, yang pakai dasar. Baik, saya tampilkan layarnya Bang ya, saya tampilkan. Karena Anda tidak tahu bahwa banyak orang Islam itu minumin air kencing ke Arab. Ini gara-gara ikutin Muhammad. Nggak ada. Lu nggak pakai dasar ngomong kayak gitu. Gue bulan November baru umroh ya. Ya, saya tampilin Bang. Nih. Ini saya tampilin Bang, udah kelihatan Bang? Ini saya tampilin. Enggak, ini saya tampilin nih. Kita dengarkan sama Muhammad ini, dengerin dia bilang katanya umat Islam itu minum kencing onta. Kencing unta boleh dijadikan obat? Benar. Benar, hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Ini adalah air kencing onta. Ada kata terus kalau mau unta. Menjadi keledai di Indonesia. Saya mendengarkan sama Muhammad ini, dengerin dia bilang katanya umat Islam itu minum kencing onta. Kencing unta boleh dijadikan obat? Benar. Benar. Jadi jangan Anda bilang yang saya katakan benar Bang. Yang saya bilang semua ada dasarnya. Gantian. Terus gimana? Anda mau bantah apa lagi? Gantian, bukan bantah. Itu medsos. Yang bikin siapa? Kodok juga bisa bikin kali. Pakai. Kok sampai segitunya? Oke. Jadi buku. Nih buat patokan lo yang katanya tahu Islam. Sebentar Bang. Kalau buku begini gimana? Sebentar. Kalau lo tahu patokan Islam. Sebentar. Kalau buku begini gimana? Gua nggak bakal baca karena kita sebagai orang Islam, nih ya, pakai nih, dengerin kuping lo. Kita sebagai orang Islam yang kita pakai patokan itu adalah Quran dan hadis. Tapi hadis ada yang kuat, ada yang lemah. Begitu caranya kita. Sampai bikin buku ini berarti bodoh ini. Itu buku siapa yang bikin? Semua gua bisa bikin. Gua bisa bikin. Oke, saya balik dulu Bang ya. Saya balik ya. Balik aja udah. Nih Bang, nih. Gua mau bolak-balik ya. Ini bukunya Sembuh dengan Air Kencing Unta. Tuh ya Bang ya. Ini buku terinspirasi dari ajaran-ajaran Muhammad. Jadi intinya begini Bang, Abang itu kalau ngobrol dengan ustadz-ustadz, Abang ini diketawain. Itu hadis Kenapa diketawain? Hadis sahih. Dis. Lu makanya tanya sama ustadz-ustadz. Lu tanya sama ustadz-ustadz gue siapa? Ya? Lu tanya sama ustadz-ustadz gue siapa? Gak ada yang kenal
Mau gue puterin lagi ustaz-ustaz lain yang mengakui Ya minum Ustaz, itu sohib. ya Allah. Jadi intinya gini bang, coba kita kembali ke awal ya. Gini, orang kayak lo nih ujian Bang, di Indonesia seandainya nih ya. Yang tukang bikin hancur, kalian tidak menempel-nempelkan Muhammad kalian tukang ke bikin gini yang kayak lo ini. Kami nggak akan Lu jawab bang. memutarbalikan ke kita. Ngapain bang? Lo nggak ada jawab apa-apa. Lu cuma bikin ribut, bukan lo mau ngejawab. Yang bikin ribut tuh kalian. Tiap hari kalian bahas agama Kristen. Kalau hari ini lo nggak begini, nggak ada cerita kayak begini. Yang ribut tuh kalian. Kalian maunya ngomongin agama Kristen, ditanggapin kalian marah, kesetanan. Nggak ada. Di Islam nggak ada yang bikin begitu, nggak ada. Oke, sekarang saya tanya bang. Nih dengerin bang. Lo yang bikin live ini. Oke, yang baik. Bikin live ini siapa? Saya kasih tunjuk bang, saya kasih tunjuk. Yang bikin live ini siapa? Bang, saya tanya, abang tahu ini siapa? Tahu ini siapa? Nggak kelihatan. Ini Zakir Naik, tahu ini siapa? Tahu ini siapa? Udah rabun. Ya, abang aja udah rabun, pantesan. Memang rabun. Kenapa terus? Siapa ini? Siapa? Gua nggak lihat. Nggak lihat, pantesan bang masih Islam. Udah dibawa aja. Udah dibawa aja. Orang nggak lihat. Gimana udah rabun kok. Teman-teman sekalian, kalau kalian lihat ya di media sosial, apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam? Zulkifli M. Abbas alias Nur Alim alias Juma bikin podcast sama Ari Untung. Yang dibahas apa? Yang dibahas Kristen. Bible menubuatkan akan datangnya Islam. Di dalam kitab Yeremia begini, rancangan yang ada padaku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Inilah agama Islam katanya. Terus kami mau nanggapin nggak boleh, katanya penistaan ditinggali. Ini orang Islam nih maunya apa sih? Gitu loh. Saya itu cuman pengen kalau kalian bahas agama kami boleh, kami itu boleh menanggapinya. Dan ketika saya tanggapi kok kalian marah. Bikin gaduh katanya. Yang bikin gaduh siapa? Cuma nanggapin kok bikin gaduh. Kecuali kalian berhenti bahas-bahas Kristen. Kalian berhenti nempel-nempelin Muhammad ke iman kami. Itu bahkan bukan cuma dilakukan orang perorangan. Lembaga yang lakukan itu lembaga. Salah satunya adalah lembaga tafsir Al-Quran. Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu ngutip-ngutip kitab kami. Bayangin itu lembaga negara ngutip kitabnya orang Kristen. Dijawab makanya sekarang kalian itu datangnya ke Mabes Polri, jangan ngoceh-ngoceh terus. Sudah saya bilang datang ke Mabes Polri bilangin, Pak ini kata orang ini bahwa kalau orang Islam tuh ngomong agama Kristen tuh malah dilindungin polisi. Ini buktinya nih, ini Zakir Naik nih. Ketika ada orang Islam bahas agama orang Kristen, polisi malah foto bareng. Dikasih fasilitas negara, dikasih stadion Patriot Bekasi, ditonton 40.000 orang, kasih fasilitas. Mereka teriak-teriak Allahu Akbar di situ malahan dibilang Yesus Kristen, kata Yesus Islam. Ketika Zakir Naik berkata bahwa Yesus itu seorang Islam, orang Islam satu stadion ngomong Allahu Akbar. Coba kayak begitu gimana? Masa kami mau jawab nggak boleh? Kami jawab kalian langsung panas, kesetanan, kesurupan. Ini gimana sih? Itu saya tuh cuma pengen minta keadilan. Atau kalau mau diskusi debat-debat gini berhenti, ayo saya mau kesepakatan. Ya, undang Kapolri, undang ini, ayo dihapuskan itu. Ya, yang di tafsir Kementerian Agama itu yang bawa kitab sucinya orang Kristen. Dibilangin tuh sama ustadz-ustadz juga jangan ngomongin agama Kristen. Baru orang Kristen juga sepakat, ayo jangan ngomongin agama Islam. Baru kita enak sejahtera nih. Enak. Orang kalian terus tiap kalian tanggapin, kaliannya marah. Aduh, nekatnya. Jangan begitu ya teman-teman ya. Jangan kayak begini. Nih, lihat nih. Islam bahas Kristen dikawal polisi. Kristen bahas Islam ditangkap polisi. Jangan gitu. Kita ini sama di negara kita ini, hak kita ini sama. Masa kayak begini negara kita mau jadi apa? Ayo silakan, yuk. Saya beri kesempatan kepada kalian. Setiap yang saya katakan itu semuanya berdasar. Saya nggak asal-asal cuap-cuap. Kamu pikir saya asal-asal ngomong? Nah, silakan.
Muslim bang? Ayo bang. Muslim bang? Enggak bang, Kristen bang. Oh Kristen. Oke, kita undang dulu yang Muslim ya bang ya. Iya mas. Oke, kita undang dulu yang Muslim ya. Oke, saya turunkan dulu bang. Bang Sonor Sitanggang bang? Iya bang. Maksudku gini loh bang kan. Gimana bang? Kalau orang itu memang kurang paham bang, kurang paham bang. Kalau memang pertanyaan orang itu begini-begini, udah jawab aja bang dengan sebenarnya. Nggak usah membelit-belitkan sama orang lain, itu aja bang. Karena mereka ini susah, memang ngajaran orang itu orang itu yang paling benar. Nah kan, kalau istilahnya Ustaz Somad itu ada jin disalib, ini ada begini-begini. Orang itu kan dakwah namanya, tapi kalau kita bahas orang itu bilang penistaan agama. Betul. Penistaan agama. Jadi kebenaran ini cuma kemenangan orang itu saja. Betul. Memang itu faktanya bang. Iya itu faktanya. Makanya sekarang di komplek di daerah kami di Riau ini memang susah orang ini. Bilangnya. Oke. Nah, Oke bang ya, saya turunkan ya bang ya. Ya lanjutkan bang ya. Apa yang benar katakan yang benar bang. Terima kasih bang. Terima kasih. Oke, saya turunkan bang Sitanggang. Iya Islam gitu ya. Nggak usah bahas-bahas Bible. Kami najis kok, kami itu bahas-bahas agama Islam. Kami najis gitu loh. Nggak laku. Gitu loh. Kami itu nggak tertarik Muhammad itu siapa. Najis betul, kami najis, kami membahas-bahas agama Islam itu betul lah. Gitu loh. Nggak laku. Bahkan kalau kalian bilang Allah di gereja itu bubar. Takut lari kalau dengar Allah itu. Gitu loh. Makanya saya cuma bilang begini. Tolong berhentilah ya orang-orang Islam itu bahas agama Kristen seperti Juma, ya Donditan. Tuh lihat tuh YouTube-nya itu. Coba bisa nggak? Saya ini ngerespon dari apa yang mereka lakukan. Coba lihat siapa yang duluan. Kalian duluan, kalian yang mulai dulu bahas-bahas agama orang lain. Supaya apa? Supaya orang-orang denger tuh. Petinggi-petinggi, bapak-bapak di DPR. Gitu loh, supaya dibuat regulasi yang jelas. Masa giliran kalian debat bahas agama Kristen, kalian bilang dakwah, Abdul Somad, bahas. Coba ada pendeta yang ngomongin Quran, langsung kesurupan, langsung lomba kalian pakai baju daster di Monas. Jangan begitu dong. Nih, saya kasih contohnya nih. Ini contoh nyata nih. Saya kasih contoh nyatanya. Ini yang terjadi di negara kita. Nih, lihat nih. Nih, ini waktu bahas Kristen. Nih, kalau ada ulama Islam bahas Kristen, disalam sama wakil presiden. Sambut sama wakil presiden. Tapi kalau ada orang Kristen nyenggol dikit aja, langsung sungkem. Karena penistaan aja. Penistaan. Ya kan? Padahal dia Pak Gilbert kan cuman bilang kalau orang Islam sholat begini kan gitu kan? Capek, ya memang capek. Siapa bilang sholat itu nggak capek? Coba tanya orang Islam itu capek nggak sholat? Capek. Kalau nggak capek nggak mungkin pada males. Yang diomong Pak Gilbert itu benar karena sholat itu memang capek. Kalau nggak capek orang Islam nggak mungkin males sholat. Karena dia males itu bukti bahwa sholat itu menyapekkan dirinya. Cuman karena yang ngomong orang Islam ya mereka yang benar. Kalau fakta secara logis sholat itu membuat orang capek, makanya banyak orang nggak kuat melaksanakannya itu, gitu loh. Ya kalau banyak duitnya ya sholat terus nggak apa-apa orang banyak duitnya. Coba kalau orang yang kerjanya yang kerja kasar, mana mungkin dia lagi nyupir begini terus ditinggalin sholat. Kalau kamu banyak duit, ya kamu sholat suka-suka kamu ya bisa. Tapi kan faktanya memang benar sholat itu capek. Makanya banyak orang nggak sanggup melaksanakannya. Nah, giliran Pak Gilbert bilang sholat capek, langsung susah marah. Jangan gitu. Yuk. Ayo silakan. Saya mengundang lagi kepada yang Muslim. Yuk silakan. Rizal Pelaut. Yuk silakan. Rizal Pelaut. Silakan Rizal Pelaut. Halo. Sorry bang, saya salah tamu. Kristen bang? Halo? Saya Katolik bang. Oke, saya turunkan ya bang ya. Jangan mengajukan permintaan naik bang, biar nanti tidak jadi nguras waktu ya bang ya. Oke, teman-teman yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik dulu ya, teman-teman ya. Yang Kristen saya minta tolong jangan mengajukan permintaan naik. Kita kasih kesempatan kepada yang Muslim ya. Oke, kita kasih naik ada saudara
Jibril, yuk naik Jibril. Silakan. Jibril Muslim Bang. Muslim Bang, ya Bang. Ya silakan Bang. Apa yang mau Anda tanggapi dari sekian panjang lebar tadi? Silakan nyalakan kamera dulu Bang. Itu sudah saya kirimkan undangan, silakan diterima. Gimana Bang? Bentar dulu Bang. Mana Bang Jibril? Nggak tahu sebelumnya apa yang dibahas itu Bang. Gini Bang. Cuman ingin gabung aja saya mulai tadi itu. Ya, jadi begini Bang. Kita ini kan sebenarnya beda iman, betul. Saya Kristen, Anda Islam, betul. Ya, Seharusnya Anda urus agama Anda, kami urus agama kami, betul nggak? Iya. Nah, tapi kenyataannya yang terjadi di lapangan beda Bang. Yang terjadi di lapangan banyak orang-orang Islam, ustadz-ustadznya lah, ininya bahkan sampai ngundang-undang ustadz dari luar negeri bahas-bahas iman kami. Nah, di sini saya menjawab Bang. Nah, saya bilang Abdul Somad bohong. Sama Ustadz Tasik Ngaji, dua orang ini saya bilang bohong. Apa bohongnya? Bohongnya Abdul Somad, dia bilang katanya di dalam Bible ada nubuat tentang Muhammad. Musa menubuatkan Muhammad. Di dalam kitab Kidung Agung dinubuatkan tentang Muhammad. Itu kebohongannya. Terus kebohongannya ini satu lagi, ini Tasik Ngaji juga sama. Dia berbohong katanya saya mengupload video Abdul Somad dibaptis. Nah, saya bilang begini Bang, saya maklum kalau orang Islam bohong begitu, saya maklum. Karena di dalam ajaran agama Islam, itu Muhammad yang membolehkan kalian boleh berdusta dalam 3 hal. Yang memperbolehkan bohong itu. Iya, ajaran agama Islam, Muhammad membolehkan orang Islam itu berdusta dalam 3 perkara. Yang pertama Bang. Iya, kita nggak bahas masalah ininya, substansinya, intinya Muhammad membolehkan berdusta dalam 3 hal. Sekarang itu diantaranya apa Bang? Misalnya antara suami dan istri ketika menghadapi musuh untuk mendamaikan orang yang bertikai, itu boleh berbohong. Ketika menghadapi musuh itu boleh berbohong. Untuk kemaslahatan nggak apa-apa Bang? Nah itu ya, saya cuma bilang jangan gitu, masa bohong-bohong. Saya dengar sampean itu kan belajar agama Islam sudah 13 tahun, ya? Betul. Bang Edis itu kalau membahas tentang agama Islam, saya rasa nggak ada sama sekali ilmunya itu. Nggak tahu sebetulnya itu, sampean itu. Jadi yang saya katakan salah Bang? Salah. Soalnya oke, coba dengerin ya Bang ya, coba dengerin ini Bang. Bentar dulu. 3 dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki 2 orang yang sedang bertengkar. Si A, si B sama lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah. Cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf. Padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan islah satu bayi namanya, memperbaiki 2 orang. Yang ketiga, pujian suami istri satu sama yang lain. Jadi bukan cuma istri, suami juga begitu. Jadi akhwat di belakang sana kalau suaminya pulang kantor badannya kecut, gitu kan? Jangan bilang-bilang langsung jauh dari saya kamu kecut. Jangan. Tersinggung, laki-laki itu mudah tersinggung. Gitu kan? Jangan. Nanti dia merasa wibawanya sedikit tercoreng saja, dia sudah tidak mau dekatin sama sekali. Gitu kan? Oh Masya Allah, begini aja sudah ganteng, apalagi kalau sudah mandi. Nah, dia langsung lari ambil handuk tuh. Gitu kan? Jadi pakai cara, padahal tujuannya sama. Bukan 2, 3 dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan 3 dibolehkan berdusta, betul? Ya, itu kan untuk kemaslahatan boleh Bang. Ya terserah Bang, intinya dalam ajaran Islam boleh berdusta dalam 3 hal, betul? Maksudnya bukan kesemuanya boleh berbohong. Iya, dalam 3 hal boleh berdusta. Salah satunya dalam menghadapi musuh, betul? Itu contoh gini Bang, saya dikejar orang mau dibunuh. Terus yang ketemu Mas Edis gitu. Terus Mas Edis, orang yang ngejar itu nanya sama Mas Edis. Ya Pak Jibril ya. Mas Edis kan bilang nggak ada, tapi demi kemaslahatan biar Mas Jibril nggak dibunuh. Kalau saya nggak harus bohong begitu Bang. Kalau saya bohong malah saya nanti yang digolok sama dia. Kalau saya nggak harus berbohong. Kalau seperti itu saya tenangkan. Tenang Pak, tenang. Masalah bisa diselesaikan baik-baik. Kenapa harus bohong? Memangnya orang ngikutin orang Islam. Kalau saya nggak harus bohong Bang. Nah karena berhubung Anda sudah jarang ngikutin Muhammad, mempertuhan Muhammad, ya memang seperti itu. Apa? Mempertuhan siapa? Nah ini lagi Anda nggak tahu apa-apa ini. Bang, di dalam Al-Quran, Abang punya Al-Quran? Nggak punya tapi ada. Nggak punya, pantesan. Di dalam surat Al-Ahzab nomor 70 dikatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Itu disuruh Al-Quran mengucapkan perkataan yang benar. Tapi Muhammad bilang boleh bohong dalam 3 hal. Pertanyaan saya, apakah boleh bohong itu adalah mengucapkan perkataan yang benar? Dalam syariat itu ada 4 Bang.
Ada 4. Dikasih apa istilahnya? Mana ini ditanya apa, dijawab apa? Apakah bohong itu adalah mengucapkan perkataan yang benar? Bentar dulu, orang sampean itu nggak tahu agama Islam. Udah gini. Ini terakhir nih. Ada Al-Quran nggak di situ? Ada. Oke, sudi nggak kamu buka Al-Quranmu? Enggak, saya punya uduk, enggak punya Nggak uduk. sudi lagi. Ya udah, kalau udah nggak sudi lagi buka Al-Quranmu, di bawah aja. Kamu aja udah nggak sudi buka Al-Quran. Ya silakan yuk, saya beri kesempatan buat yang lain. Oke ya, kita kasih naik ada. Sebentar, ada siapa ini? No baperan. Oke, no baperan. Silakan no baperan. Ya, silakan no baperan. Halo bang, Muslim bang? mau nggak jadi menteri agama bang? Kalau saya jadi menteri agama, nanti, aduh, gimana ya? Kalau yang menawarinkan saya Pak Presiden, ya saya mau pastinya. Tapi nanti kan orang Islam pada ngamuk, menteri agamanya dari non Muslim, gitu. Karena menteri agama itu sebenarnya, gini, menteri agama itu sebenarnya harus diganti menteri agama Islam gitu. Oke bang, kita kasih kesempatan kepada Muslim dulu ya bang ya. Oke bang. Oke, saya turunkan dulu ya. Ayo silakan yuk yang Muslim. Nih Bang Azam nih. Wah sudah datang. Nah ini ustadznya udah datang nih. Ya silakan Bang Azam. Ini ustadz ya, ini ustadz betulan nih. Ayo. Silakan Bang Azam. Tunggu bentar. Kenapa udah 1 jam lebih saya mengajukan permintaan? Kenapa nggak kesini? Karena nggak kirim koin ya? Mana orang kamu baru naik kok? Bohong. Bukan, saya ganti akun bahkan, gonta-ganti akun. Boleh bohong. Ya silakan Bang Azam, nyalakan kamera. Ayo bentar, kita nyalakan kamera dulu. Oke ya, udah. Bang Azam, Ustadz Azam. Bagaimana Dis? Begini Dis, saya mengajukan dengan sebentar, dulu. saya perkenalkan dulu. Saya perkenalkan dulu diri Anda, saya perkenalkan kepada para pemirsa. Betul Anda ini orang Islam yang mendalami agama Islam ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Udah kalau nggak Saya juga bawa aja. Ngapain? Anda mendalami agama Islam? Takut dia saudara-saudara. Anda mendalami agama Islam enggak? Tunggu dulu, saya matikan dulu. Rekaman layarnya nyala ini, saya matikan dulu ya. Ini terakhir nih Azam. Kalau kamu bukan pendalam agama Islam, saya taruh di bawah. Ini saya tanya dengan tegas. Betulkah Anda mendalami agama Islam? Ya, saya cukup mempelajari agama Islam. Oke. Betulkah bahwa Muhammad itu secara kaidah bahasa begini, adalah... saya tidak menanyakan itu sebenarnya. Sebentar. Saya mau menyikapi. Aduh, Azam, kenapa panik sih? Ini kok panik di sini, takut sekali di sini. Jangan takut Dis. Muhammad itu adalah rohnya takut umat lah. Islam. Nah, kabur. Lari. Aduh, lari. Ya, silakan yuk. Kita kasih naik ada sebentar ya. Ini dari tadi mengajukan permintaan naik saya. Oke, Jolma. Halo Jolma Muslim, Bang. Jolma. Assalamualaikum. Ya, Muslim, Bang. Ya. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Bang, saya hidupkan kamera dulu ya. Oke, saya sudah kirimkan itu, Bang. Tinggal diterima saja, Bang. Ya. Oke, Bang. Abang Islam? Islam. Oh, kupikir tadi Kristen, Bang. Makanya nggak pernah naikkan. Sorry, Bang ya. Kupikir tadi Kristen. Tapi dari pembicaraan tadi. Saya nggak ingin menanggapi apa-apa, Bang Edis. Cuman gini aja, Bang. Saya berpendapat, kan. Jadi, kalaupun saya kita berdebat di forum Abang, jelas saya akan kalah karena posisinya di rumah Abang akan menguasai segala hal, bisa tekan efek pas penyampaian ataupun bisa Abang turunkan secara langsung karena ini forum Abang. Itu udah pasti itu, Bang. Oke, Anda mau waktu? Jadi gini, Bang. Posisinya Abang ini selalu saya udah lama ngikutin Abang, selalu mempermainkan kata, membolak-balikkan, mencari kasih dulu satu contoh. Kasih dulu satu contohnya. Contoh tadi Abang sebelum saya ada yang bertanya, apabila dalam keadaan darurat orang ini dicari-cari, jika ketemu akan dibunuh. Datang kepada Abang, saya nggak akan bohong. Secara manusia,
kita pakai manusia ya, secara manusia untuk menyelamatkan manusia lain, nggak harus agama Islam. Di agama abang pun ada itu, nggak mungkin nggak ada. Baik, saya kasih contoh bang, misalnya, saya kasih contoh. Ada polisi nih, ada polisi, ya kan, cari orang ngadu ayam misalnya, masuk ke rumah abang, berarti abang harus bohong untuk melindungi orang itu. Tadi kan konsepnya dibunuh bang, kan? Ini kan cerita Nah ini kan dia bilang gini. Itulah permainan tadi itu. Intinya begini bang, intinya abang ada Al-Quran nggak di situ? Gini, kita nggak harus pakai karena abang permainannya kata, kita lawan pakai kata dong. Oke, sekarang gini, Al-Quran gitu. memerintahkan untuk mengatakan yang benar, betul atau salah? Betul. Tadi biar saya kaji bang, jangan ngeles bang, jangan ngeles. Gini, menurut surat Al-Ahzab ayat 70 itu benar. Dikatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Ayat itu salah atau benar? Benar. Benar. Di dalam ajaran Muhammad boleh berdusta dalam 3 hal. Nah, ketika mengucapkan yang dusta itu, apakah itu gimana bang mau diskusi kayak begini? Gini bang Edis. Jadi kan tadi udah saya bilang, secara manusia kita kaji nggak usah harus bang, bahas kita agama bukan dulu. bicara soal itu ya, bukan bicara soal itu. Intinya dalam agama Islam dibolehkan mengucapkan dusta untuk 3 perkara Bang, tersebut. baca konsepnya bang, baca konsepnya. Jadi nggak usah abang Contoh giring-giring ke misalnya sana. nih, di dalam hadis tersebut dikatakan gini bang, di dalam hadis tersebut dikatakan boleh berdusta antara suami dan istri, betul? Benar. Oke, berarti istri boleh berdusta kepada suaminya. Suaminya pun boleh berdusta. Nah, itulah ajaran agama Islam. Makanya bang, saya datang kemari, dengar bang, saya datang kemari untuk menyingkirkan ajaran semacam itu yang kalian tempel-tempelkan ke kami bang. Enggak, kaji dulu, kenapa boleh berbohong? Abang harus bahas itu. Kenapa boleh berbohong? Karena yang namanya bohong dalam agama kami nggak boleh. Apa yang Yesus kami ajarkan bang? Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dengar dulu, bos. Dengar dulu, Dis. Jadi kan saya bilang tadi, pernah nggak abang gali kenapa dia membolehkan berbohong? Ya karena kata Muhammad, setan sudah masuk Islam, makanya ajarannya 11-12. Abang nggak mengkaji itu kan? Nggak pernah abang kaji kan? Yang betul nggak setan bohong, sudah masuk Islam? Kayak anak-anak bang. Abang kayak anak-anak. Betul nggak? Menurut Muhammad setan sudah masuk Islam, bener nggak? Enggak, abang debat kayak anak-anak. Ngerti nggak? Yang saya bilang tadi, cari dulu konsepnya. Kenapa itu dibolehkan berbohong? Itu kalau mau nyari ke sana loh bang. Ini abang, ya, berarti intinya boleh berbohong, betul? Intinya boleh berbohong kan? Kayak anak sumpah, kayak anak baru jumpa aku pendebat agama kayak kau. Iya, nggak apa-apa bang, jangan curhat. Jangan curhat bang. Jangan curhat, jangan mewek. Nggak apa-apa, bang, curhat nggak apa-apa. Gini, jawaban itu yang lebih penting daripada curhatan bang. Bang, abang mau bilang saya kayak anak kecil, saya mau kayak anak baru ngerangkap itu nggak masalah. Kalau curhat nggak masalah. Namanya orang curhat kan. Gini, dalam hal apa? Tapi bagaimana dengan jawaban kenapa Anda, dibolehkan berbohong? Boleh nggak berdusta? Enggak, dalam hal apa? Kenapa dibolehkan berbohong? Itulah yang harus berdusta misalnya antara suami dan istri boleh berdusta, betul? Benar. Sekarang apakah mengucapkan dusta itu adalah mengucapkan perkataan yang benar? Satu-satu dulu kita bahas. Dalam suami istri itu dibolehkan berbohong. Dalam hal apa? Enggak tahu. Dalam hal segala hal lah katanya boleh berbohong. Abang ketahui? Contoh, saya kasih contoh misalnya gini. Misalnya abang punya istri di rumah, betul? Abang ustadz nih, punya istri di rumah. Suatu saat abang pergi ke puncak Bogor. Nah, menurut agama Islam, Anda itu boleh mencari istri dengan harta yang kamu miliki. Ada ayatnya. Kamu boleh mencari istri-istri dengan harta yang kamu punyai. Nah, abang sampai di puncak Bogor, cari istri. Nah, nikah lagi di situ. Ya kan? Dengar. Boleh nggak bohong sama istri? Boleh bohong sama istri. Istriku, aku di sini tidak kawin lagi kok. Aku di sini masih setia. Istriku masih satu. Nah, itu udah salah gimana? Katanya boleh berbohong dalam dalam bohong suami istri. Itu udah kau belokkan. Gimana? Itu udah kau belokkan. Dengarkan. Oke, giliran saya. Itu udah kau belokkan jelas. Yang diperbolehkan itu kita berbohong dalam rumah tangga adalah saling memuji. Contoh, istri kita memasak. Dalam hal belajar, dalam hal berkeluarga untuk menjaga perasaan istri, walaupun masakannya tidak enak, kita telan, ditanya enak atau tidak.
udah bisa ini. Itu diperbolehkan, bukan untuk nikah lagi di sana. Saya ikuti. Kau belokkan. Saya ikuti. Kau belokkan. Oke, saya ikuti. Dalam hal itu aja. Taruhlah istri masak. Sebentar, Bang. Istri masak. Nah. Oke, istri masak. Taruhlah masakannya ini keasinan, kebanyakan garamnya. Berarti boleh bohong sama istri, masakannya pas, enak, boleh. Kalau dalam hal untuk memuji menyenangkan istri kita, bahkan kita berpahala dalam hal itu. Boleh, oke. Berarti kalau besok istri bikin lagi seperti itu, berarti pas ini istriku ini senangnya yang asin begini, yang asin begini. Besok bikin lagi gitu. Gunanya manusia. Sebentar, Bang. Bang, ku ikuti narasimu loh. Ku ikuti, inilah kebohongan ini yang dipertahankan oleh orang Islam. Makanya berjuang mereka mempertahankan kebohongan. Dengar. Banget, oke? Abang makan. Kata abang, wah, pas ini mantap, ya kan? Besok dibikin lagi. Ya. Besok dibikin lagi. Dibikin lagi. Bohong terus. Oke. Dengarkan. Boleh bohong kan? Berarti selera suami. Enggak, dengarkan itu. Rasa garam, betul? Nah, inilah makanya saya bilang. Kita lanjutkan bohong dibela-bela. Bang, besok abang sakit jantung kalau kayak begitu, Bang. Sakit jantung. Kau nggak mau berkembang debatnya, Dis. Kau nggak mau berkembang. Biar berkembang, ya berikan saya kesempatan ngomong. Jangan kejar bohongnya doang. Udah? Seterusnya istri, karena kita melakukan pujian di pertama walaupun itu keasinan, seterusnya istri akan melakukan hal yang sama. Itu kan maksudmu kan? Iyalah, kan abang bilang pas haram. Oke. Itulah gunanya kita belajar bahasa. Setiap manusia pandai memilah dan memilih kata untuk menyampaikan rasa. Oke? Setuju nggak itu? Iya, berarti akibat dari kebohongan Anda, istrimu besok bikin masakan yang sama, betul nggak? Iya, udah saya yakin itu. Udah saya iakan. Katanya enak. Itu udah saya iakan. Selera suamiku yang rasa garam begini. Udah saya iakan. Iya, makanya itu udah Bang, kalau iakan, udah bohong mau gimana pun Bang tetap pahit, Bang. Kebohongan. Kayak gini lah. Makanya saya bilang saya tidak akan menang melawan kau. Pahit di belakang, tapi kejujuran di sini. Pahit di awal, manis di belakang. Siapapun yang naik ke sini tidak akan menang karena kau punya kuasa penuh. Makanya dengarkan biar berkembang kita ini. Biar berjalan. Nggak ada bisu-bisukan. Memangnya di room Islam. Coba di room Islam itu 8 orang Islamnya dinaikin satu Kristen itu pun dibisu-bisukan. Saya ada kayak begitu? Nggak ada. Saya nggak ada kayak begitu, Bang. Coba ke roomnya Islam. Ada di situ 7 orang Islam. Dinaikin 1 orang Kristen. Ngomong dikit dibisukan. Udah kalian lihat, guys. Ada Bang saya bisukan Dia sekali pun. Ada. Debatnya. Dia mengejar pada poinnya pembohong. Poinnya pembohong. Itu doang yang kau kejar poinnya. Gimana? Kau tengok. Oke, sekarang kau tanya sama Bang. Dengar, Bang. Ini poin inti. Dengar, Bang ya. Dengar, Bang. Apa gelarnya Muhammad menurut kalian? Dia seorang Al-Amin, betul nggak? Betul. Apa itu Al-Amin? Rahmatan lil alamin. Rahmat untuk sekalian alam. Bukan Pembawa rahmatin alamin. Aduh, inilah saya bilang, Bang. Al-Amin, gelarnya Muhammad itu menurut orang Islam katanya yang terpercaya, jujur terpercaya, itu gelarnya Muhammad. Betul nggak? Manusia paling jujur. Manusia paling jujur dan bukan gimana, kita Bang? yang manusia paling jujur ngajarin orang boleh bohong, betul nggak? Kan kau tadi ngejar konten. Udah mulai pusing ya. Bang, dengar Bang. Apa dia boleh berbohong? Bang, abang orang Batak kan? Iya, Batak. Abang halak kita kan? Iya. Oke, kalau halak kita biasanya Bang, kalau ngobrol biasanya agak sedikit lebih nyambung. Coba Bang ya, dengar Bang. Mungkin nggak Bang? Mungkin nggak orang jujur adalah pembohong? Mungkin nggak? Ini jangan mutar-mutar ya, Dis. Ini kita kaji. Kenapa? Mungkin nggak orang jujur itu pembohong? Mungkin nggak? Dalam itu aja kita kaji. Kenapa boleh? Udah meninggalkan Abang. Kan dengar dulu. Abang jawablah dulu ini. Mungkinkah orang jujur itu pembohong? Mungkin nggak? Bahas itu. Mungkin nggak orang jujur itu berbohong? Mungkin nggak? Kau kan nggak mengenali konteksnya. Kenapa? Itu sama kayak begini Bang. Tidak mungkin terang itu gelap. Nggak mungkin. Karena terang sama gelap itu berlawanan, lawan belakang itu Bang. Gini, gontokan. Nah sekarang saya tanya, mungkin nggak? Makanya ini biar jumpa. Ini katanya gelarnya Al-Amin, jujur, terpercaya, tapi ngajarin bohong. Kenapa sudah lah? Kalau ku ikuti narasi-narasi kalian itu nantinya hancur sendiri. Intinya gini aja, memang intinya gini aja. Aku kan udah dari awal tadi saya bilang, apapun debatnya bakalan kalah karena ini kau punya kuasa penuh dan kau punya ya ibaratnya permainan kata yang mungkin lebih bagus dari saya akui itu karena kau membalak-balikan, kau giring ke sana, kau giring ke sini melihat supaya lawanmu itu lemah. Dari yang saya arahkan tadi saya ajak Abang biar perbolehkan berbohong. Kita nggak bahas dibolehkan berbohong ya Bang. Intinya boleh berbohong kan? Nggak mau kau kan?
Nggak mau kau kan? Ya udah Ya berarti udah, nggak apa ini. contohnya boleh berbohong yang Nggak gimana jumpa contoh? kita, nggak jumpa Contoh. kita, Dis, nggak jumpa. Ya udah contohnya boleh berbohong yang mana, Bang? Iya tadi saya bilang kan, contoh seperti yang abang bilang tadi pertama itu. Ini keadaan darurat. Contoh, kau akan dibunuh, kau lah dikejar-kejar orang akan dibunuh. Jika bertemu memang harus dibunuh kau. Tiba-tiba kau datang ke rumah saya dan kau bilang, tolong jangan kasih tahu saya di sini karena kalau saya ketahuan di sini akan dibunuh. Secara naluri manusia untuk menyelamatkan nyawa, nggak harus agama, nggak perlu bahas Saya agama. nggak harus Akan berbohong. Saya nggak harus Akan berbohong. bohong itu nggak ada cerita nggak bohong. Justru kalau saya berbohong saya nambahin masalah. Alah, itulah. Berarti kau nggak manusia, bohong. Oke. Saya kasih contoh. Kita saya pakai kasih contoh. naluri aja, berarti kau Oke, nggak saya kasih manusia. contoh Bang ya. Mau saya kasih contoh ya. Manusia Oke. berarti. Datang orang. Udah saya bilang, Datang. secara manusia aja. Sebentar Bang, Abang kok ngomong terus sih? Secara manusia aja, Bos. Kenapa Abang ngomong terus udah panik? Bukan panik. Oke, Bukan sekarang panik. Maksudnya begini. saya bilang tadi itu Dengar secara begini, Bang. secara naluri loh. Menyelamatkan manusia. Adakah orang dikejar tiba-tiba ingin dibunuh secara tanpa alasan? Menurutmu gimana? Menurut saya nggak ada. Jangan lari Bang, jangan lari. Saya mau turuti nih, karena kebohongan ditutupi dengan kebohongan, ditutupi dengan kebohongan, ditutupi dengan kebohongan. Inilah kalian itu Bang, ini kalian. Coba, mana Bang? Jangan, mana? Kamera Bang. Tadi Abang bilang ada orang lari-lari datang ke rumah, mau dibunuh. Betul? Mana coba? Kamera Bang. Biar kutanya dulu sama Abang secara logika, adakah orang dikejar-kejar tanpa alasan mau dibunuh? Jangan-jangan dia maling. Jadi cerita kalian itu udah gak masuk akal semua. Kabur kan, jangan kabur. Aduh, nekat nyangka. Ayo, sekali lagi yuk, silakan. Kita undang lagi ya yang muslim ya. Ayo, mari kita diskusi yang bagus di sini. Kita kasih naik ada Ali Brand Junior. Yo, silakan. Ali Brand Junior. Ya, silakan Ali Brand Junior. Iya, Ali. Selamat siang Bang Idis. Selamat siang, Bang. Muslim, Bang. Kristen, Bang. Oh, Kristen. Kita kasih turun dulu ya, Bang ya. Mohon maaf ya, Bang ya. Kita kasih turun dulu. Yuk, silakan yuk. Kita kasih naik ada Astrid Wiwin Hasugian. Oke, Astrid Wiwin. Muslim? Halo? Astrid Wiwin? Astrid Wiwin? Oke, baik ya. Kita kasih turun. Ada Queen Fanny. Waduh, gerak-gerak terus dia. Bentar ya. Ini gerak-gerak terus teman-teman. Kadang-kadang saya pencet orangnya tapi gerak ke bawah. Oke, Ahmad Yusuf. Yuk, Ahmad Yusuf. Oke, silakan Ahmad Yusuf. Ya, Muslim Bang. Yo. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera. Ahmad Yusuf, silakan. Nggak gini Bang, mau. Ya Bang. Nyalakan dulu kamera, baru Abang bicara. Silakan. Abang Muslim. Iya, saya Ya, bukan silakan Muslim, Bang. Pak. Silakan nyalakan kamera. Sampaikan pesan Anda. Saya beri kesempatan. Silakan. Gini, istriku kan masuk Kristen, jadi susah ngajarinya. Kalau saya ngajarin nggak masuk Bang, jadi mana tahu Abang bisa ngarahkan dia kan gitu. Sebentar. Gimana Bang? Ini nah istriku Muslim, jadi setiap berdebat kami kalau misalnya mau nanya dia sama saya, susah saya menjelaskan sehingga pertanyaannya itu sering gini Bang. Kenapa Yesus itu dituhankan? Kenapa Yesus itu dituhankan? Dituhankan itu apa Bang? Itulah makanya kalau aku jelaskan sama dia susah saya menjelaskan Bang. Jadi Abang bisa bicara gak sama orang ini langsung? Boleh, silakan. Nah, jangan dituduh saya Bang. Boleh, Tolong, Bang, ya. silakan. Boleh, silakan. Matikan aja kamera. Kita sudah dengar debat ini, mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 123 ayat 1 sampai yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Berharap kepada anugerah Tuhan. Kepadamu aku membayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikian mata kita memandang kepada Tuhan, ya Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan.
Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Bapak Ibu, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kita.